membeli 5 kilogram lobster untuk disantap seluruh keluarga. Namun, ayah mertua diam-diam memberikannya kepada kakak perempuannya, meninggalkan meja makan yang hanya berisi sayur rebus. Aku mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga meletakkan sumpit mereka, dan ibu mertua dengan wajah pucat segera mengeluarkan buku catatan hitamnya. Kisah ini dimulai pada suatu pagi yang sangat biasa. Pagi yang biasa, yang jika tidak terjadi apa-apa, mungkin tidak akan diingat oleh siapapun. Hari itu hari Sabtu, aku libur, dan suamiku, Banyu, juga pulang lebih awal dari biasanya. Aku bangun pagi-pagi sekali, berniat untuk memasak makanan yang layak untuk seluruh keluarga hari ini, bukan karena ada acara besar, tetapi sederhana saja, sudah lama keluarga kami tidak makan enak yang benar-benar bergizi. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa harga, lalu memutuskan untuk pergi ke pasar induk membeli makanan laut. Sejujurnya, selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku bukan tipe orang yang pelit pada keluarga suami, tetapi juga bukan orang yang boros. Setiap rupiah yang aku keluarkan, aku selalu memikirkan apakah itu sepadan atau tidak. Tetapi entah kenapa hari itu aku memutuskan untuk membeli 5 kilogram lobster. Penjualnya bahkan menatapku dan bertanya lagi, "Beli sebanyak ini, apa habis, Mbak?" Aku tersenyum dan berkata, "Rumah saya ramai, sesekali makan sepuasnya." Sebenarnya, di dalam hatiku ada sedikit rasa bangga, seperti menjadi menantu yang bisa menyediakan makanan lezat untuk seluruh keluarga adalah salah satu cara menunjukkan perhatian. Lobster yang aku pilih adalah jenis yang masih hidup, capitnya yang kebiruan bergerak-gerak. Aku meminta penjual untuk membersihkannya terlebih dahulu sebelum membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke beberapa tempat untuk membeli bumbu, sayuran, dan sekalian membeli beberapa buah-buahan. Kalau dihitung-hitung, hari itu aku menghabiskan hampir 3 juta rupiah, jumlah yang tidak sedikit. Tapi aku pikir, ya sudahlah, sesekali. Setibanya di rumah, aku melihat ibu mertuaku, Ibu Santi, sedang duduk di ruang tamu, menonton TV sambil membersihkan sayuran. Dia melirik kantong belanjaan yang kubawa masuk. Matanya sedikit berbinar tetapi suaranya tetap tenang. "Beli apa sebanyak itu, Nak?" Aku meletakkan belanjaan, membukanya untuk diperlihatkan padanya, sambil berkata dan tersenyum. "Aku beli lobster, Bu. Hari ini masak untuk kita makan-makan biar seru." Dia hanya bergumam oh dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi aku melihat jelas sorot matanya sedikit berbeda, seolah-olah senang sekaligus sedang menghitung sesuatu. Aku tidak terlalu memperhatikannya karena berpikir orang tua mungkin hanya penasaran. Ayah mertuaku, Bapak Ridwan, yang sedang berbaring di sofa, langsung terbangun ketika mendengar ada lobster. "Lobster? Wah, sudah lama tidak makan. Dulu di kampung. Mungkin setahun sekali baru bisa makan." Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Sebenarnya, kata-kata seperti itu mudah membuat orang luluh. Aku hanya berpikir sederhana. Tidak apa-apa berusaha sedikit lebih keras agar orang tua senang. Sepanjang pagi itu, aku sibuk di dapur memasak dan merencanakan berbagai hal. Aku membagi lobster menjadi 2 masakan, sebagian dikukus dengan serai, sebagian lagi dipanggang dengan mentega bawang putih. Aku juga memasak sup rumput laut dan menumis sedikit sayuran untuk keseimbangan. Aroma harum menyebar ke seluruh rumah. Sampai-sampai Banyu yang sedang berbaring sambil melihat ponsel pun berlari ke dapur bertanya, "Ada apa ini? Wangi sekali." Aku menatapnya sambil tersenyum. "Hari ini kita makan mewah, siapkan perutmu, Mas." Dia tertawa kecil lalu berbalik ke ruang tamu dan berkata dengan keras, "Bu, hari ini istriku mentraktir seluruh keluarga." Ibu Santi mendengarnya dan tersenyum, tetapi aku masih merasa senyum itu agak aneh, tidak benar-benar lepas. Menjelang siang, aku hampir menyelesaikan semuanya. Lobster sudah selesai dikukus, bagian yang untuk dipanggang juga sudah siap, tinggal menunggu waktu makan untuk dimasukkan ke dalam oven. Aku sudah menyiapkan piring-piring di meja, lalu dengan hati-hati memasukkan lobster ke dalam panci besar, menutupnya rapat-rapat dan menyimpannya di kulkas agar tetap segar. Aku bahkan berpesan, "Lobsternya di dalam kulkas ya, nanti kalau mau makan tinggal dikeluarkan dan dihangatkan lagi biar enak." Setelah mengatakan itu, aku naik ke kamar untuk berganti pakaian, berniat istirahat sejenak sebelum turun untuk makan. Tetapi ada satu detail kecil yang saat itu tidak kuperhatikan, yaitu ketika aku mengatakan kalimat itu, mata ayah mertuaku melirik kulkas dengan sangat cepat, tetapi cukup untuk membuatku tahu bahwa dia telah mengingatnya.
Sekitar 1 jam kemudian, aku turun ke bawah, masih membayangkan suasana makan bersama yang ceria dan hangat. Tetapi ketika aku melangkah ke dapur, aku sedikit tertegun. Meja makan sudah disiapkan, tetapi hanya ada sayur rebus, semangkuk sup, dan sepiring acar. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, berpikir mungkin aku salah lihat. Aku berbalik dan membuka kulkas. Panci berisi lobster itu sudah tidak ada. Aku membuka setiap laci, lalu melihat ke sekeliling dapur, perasaan aneh mulai muncul di benakku. Bukan perasaan kehilangan barang, tetapi seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aku melangkah ke ruang tamu. Ayah mertuaku sedang duduk minum teh, wajahnya tenang. Ibu mertua sedang menyendok nasi, dan Banyu masih terlihat santai seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bertanya, mencoba menjaga suaraku tetap normal. Bu, panci lobster yang aku simpan di kulkas di mana ya? Ibu Santi berhenti sejenak lalu berkata, oh, yang itu? Tadi dibawa ayah ke rumah Bude Tati. Aku mendengarnya dan merasa seperti salah dengar. Apa, Bu? Ke rumah Bude Tati? Bude Tati adalah kakak perempuan ayah mertuaku, tinggal sekitar 2 gang dari rumah kami. Dia terkenal sebagai orang yang sangat pintar menerima, tetapi jarang sekali memberi. Aku menoleh ke arah ayah mertua, dia masih terlihat tenang. Iya, budemu sudah lama tidak makan itu. Kebetulan hari ini ada, jadi ayah bawakan ke sana, kan kita keluarga. Kalimat kan kita keluarga terdengar masuk akal, tetapi entah kenapa saat itu rasanya sangat sulit untuk kutelan. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk diam di meja makan. Meja makan di hadapanku kini hanya tersisa sayur rebus. Perasaan telah menghabiskan uang, tenaga, dan pada akhirnya menerima perlakuan seperti ini. Bukan karena menyesali uangnya, tetapi perasaan tidak dihargai. Banyu saat itu baru melihatku dan bertanya, "Loh, lobsternya mana, sayang?" Belum sempat aku menjawab, Ibu Santi langsung menyela, "Ayahmu membawanya untuk Bude Tati." Sebagai orang yang lebih muda di rumah ini, kita harus tahu cara berbagi. Banyu hanya bergumam oh dan tidak berkata apa-apa lagi. Seolah-olah hal itu adalah hal yang biasa. Justru sikap biasa itulah yang membuatku merasa sesak. Aku mengambil sumpit, memandangi meja makan, lalu memandangi setiap orang di rumah. Tidak ada yang merasa ada yang salah, hanya aku yang merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Lalu aku meletakkan sumpitku, menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan satu kalimat dengan suara yang sangat pelan. Kalau begitu, mulai sekarang, untuk barang-barang yang aku beli dengan uangku sendiri, bolehkah aku juga yang memutuskan akan diberikan kepada siapa? Seluruh meja makan menjadi sunyi. Suara TV di ruang tamu masih terdengar, tetapi suasana di dapur seolah membeku. Banyu mengangkat kepalanya menatapku, tampak terkejut. Ayah mertuaku meletakkan cangkir tehnya, alisnya sedikit berkerut. Dan ibu mertuaku, wajahnya langsung pucat pasi. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mataku menatap lurus ke arahnya. Dan tepat pada saat itu, Ibu Santi tiba-tiba berdiri, berjalan cepat ke kamarnya, lalu kembali dengan sebuah buku catatan hitam yang sudah usang. Pinggirannya sudah compang-camping. Dia membanting buku itu ke meja, suaranya bergetar tetapi masih berusaha menjaga ketegasannya. "Kamu bicara seperti itu maksudnya apa? Mau hitung-hitungan, begitu? Baiklah, hari ini kita bicara terus terang." Aku memandangi buku catatan itu, di dalam hatiku muncul perasaan penasaran sekaligus lelah. Aku tidak tahu apa isi buku itu, tetapi aku punya firasat bahwa makan siang hari ini tidak akan lagi sesederhana masalah sepanci lobster. Cara ibu mertuaku membanting buku catatan hitam itu ke meja hari itu, sejujurnya sampai sekarang aku masih ingat setiap detailnya. Bukan karena menakutkan, tetapi karena terasa akrab, keakraban yang khas dari keluarga-keluarga di mana hal-hal yang tampaknya sepele menumpuk menjadi beban berat di hati, hanya menunggu satu hari untuk meledak. Ibu Santi membuka buku catatan itu, membalik beberapa halaman pertama dengan sangat cepat, seolah-olah dia sudah hafal setiap baris di dalamnya. Suaranya tidak keras tetapi tajam, seperti sedang menahan banyak hal. "Ini," katanya, sambil menunjuk baris-baris tulisan yang padat. "Sejak kamu datang menjadi menantu sampai sekarang, apa saja yang sudah keluarga ini berikan padamu, apa saja yang sudah dibantukan padamu, semuanya ibu catat, bukan untuk menagih, tetapi untuk mengingat." Mendengar itu, hatiku terasa sedikit dingin. Bukan karena takut, tetapi karena aku mengerti,
Ketika seseorang harus mencatat hal-hal seperti itu, di dalam hatinya itu sudah bukan lagi dianggap sebagai kasih sayang. Banyu saat itu mulai terlihat canggung. Dia menoleh ke arahku, lalu ke arah ibunya, seolah tidak tahu harus berpihak pada siapa. Sementara ayah mertuaku diam, tetapi sorot matanya tidak lagi setenang tadi. Ibu Santi melanjutkan, suaranya melambat tetapi semakin berat. Waktu kamu baru datang, ibu belikan kulkas baru. Waktu kamu melahirkan, ibu beri kamu 10 juta rupiah. Lalu saat kamu sakit, ibu yang memasak bubur, merawatmu. Apa kamu ingat semua itu? Aku mengangguk dengan tulus. Iya bu, saya ingat. Bagus kalau ingat, katanya. Kalau begitu jangan bicara seolah-olah uangmu adalah milikmu sendiri. Di rumah ini, semuanya adalah milik bersama. Kalimat itu, jika didengar sekilas, tampak masuk akal, tetapi entah kenapa rasanya tidak benar bagiku. Aku memandangi buku catatan itu, lalu memandangi Ibu Santi, lalu meja makan. Semua hal itu tiba-tiba terhubung di dalam kepalaku, masalahnya bukan baru terjadi hari ini, tetapi sudah sejak lama, hanya saja aku belum pernah mengatakannya. Aku menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan, aku tidak pernah berpikir tidak berterima kasih, Bu. Tetapi menurutku, kasih sayang yang harus dicatat di buku sudah bukan lagi kasih sayang. Begitu kalimat itu selesai kuucapkan, suasana di dapur terasa sangat tegang. Banyu terkejut menatapku, ayah mertuaku berdeham pelan, sementara Ibu Santi terdiam selama beberapa detik, tetapi dia tidak diam lama dan langsung membalas. Jadi menurutmu, Ibu salah? Aku menggelengkan kepala. Bukan soal salah atau benar Bu, hanya saja, jika semuanya dihitung dengan buku catatan, maka aku juga bisa menghitung kembali. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sendiri merasakan jantungku berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, mulai saat ini, cerita ini tidak akan bisa kembali seperti semula. Ibu Santi tertawa sinis, menghitung kembali? Menghitung apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku berdiri, masuk ke kamar dan mengambil sebuah tas kecil yang selalu kusimpan di lemari. Di dalamnya ada beberapa lembar struk, bukti transfer, dan sebuah buku catatan kecil milikku sendiri. Aku kembali ke meja, meletakkannya, dan membukanya. Aku tidak mencatat serinci ibu, kataku, karena aku pikir itu adalah hal-hal biasa dalam keluarga. Tetapi jika sudah bicara soal buku catatan, mari kita bicara dengan jelas. Banyu saat itu mulai duduk tegak, raut wajahnya tidak lagi santai. Mungkin dia juga tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Aku membalik buku catatanku, bukan untuk beradu, tetapi untuk memperjelas satu hal yang selama ini selalu kusimpan dalam hati. Uang renovasi kamar tidur tahun lalu, aku yang bayar. Uang beli mesin cuci baru, aku yang bayar. Uang listrik dan air selama beberapa bulan saat Mas Banyu tidak bekerja, aku yang tanggung. Semua itu tidak aku catat karena aku pikir aku adalah bagian dari keluarga ini. Aku berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arahnya. Tetapi jika hari ini kita bicara soal siapa memberi apa, maka aku juga harus bicara dengan lengkap. Seluruh meja makan sunyi senyap, bahkan suara TV di luar pun seolah mengecil. Ibu Santi tidak langsung bicara, tetapi aku melihat tangannya mencengkeram erat buku catatannya. Ayah mertuaku saat ini baru angkat bicara, suaranya terdengar lebih lembut. Sudahlah, ini masalah kecil, jangan dibesar-besarkan. Aku menoleh padanya, dengan lembut tetapi tegas. Maaf Pak, bagi saya ini bukan masalah kecil. Bukan karena panci lobster, tetapi karena cara semua orang memandang saya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Banyu saat ini baru angkat bicara, suaranya sedikit meninggi. Maksudmu apa bicara seperti itu? Kamu sedang menyalahkan ayah dan ibu? Aku menatapnya, hatiku sedikit mencelos. Inilah yang paling aku takuti, bukan konflik dengan mertua, tetapi jarak antara aku dan suamiku. Aku berkata perlahan, aku tidak menyalahkan, Mas. Aku hanya ingin dihargai. Hal-hal yang aku beli, yang aku lakukan, setidaknya tanyalah aku satu kata. Dia terdiam. Aku tahu dia sedang berpikir, tetapi dia belum siap untuk berpihak padaku. Ibu Santi saat ini tiba-tiba tertawa, tetapi tawa yang sangat tidak enak didengar. Jadi mulai sekarang kamu mau semuanya dibagi dengan jelas, begitu? Baiklah, ibu tanya sekarang, dari uang yang kamu hasilkan, berapa bagian yang kamu sumbangkan untuk rumah ini? Aku menatapnya, lalu melihat sekeliling rumah.
Ini adalah tempat di mana aku telah tinggal selama 3 tahun, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa begitu asing. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku berdiri, pergi ke dapur mengambil panci kosong bekas lobster dan meletakkannya di atas meja. Panci ini, kataku, aku yang beli. Lobster di dalamnya juga aku yang beli. Aku tidak menyesalinya, tetapi aku sedih karena tidak ada yang berpikir untuk bertanya padaku satu kata pun. Aku memandangi setiap orang. Jika hari ini ayah berkata padaku, "Nak, boleh ayah bawa sedikit untuk Bude Tati?" Aku akan setuju, bahkan aku akan membungkusnya dengan lebih baik. Aku berhenti, suaraku melambat. Tetapi tidak ada yang bertanya. Dan ketika aku bertanya kembali, aku malah disebut hitung-hitungan. Tidak ada yang bicara. Sesaat kemudian, yang paling mengejutkan adalah ayah mertuaku yang angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas. Soal ini, ayah yang salah. Seluruh meja makan menoleh padanya. Dia menatapku, sorot matanya tidak lagi menghindar. Ayah melihat ada lobster, berpikir sederhana saja untuk membawanya untuk kakak ayah. Tidak berpikir panjang, tetapi memang benar, seharusnya bertanya padamu. Kalimat itu membuatku terkejut, aku tidak menyangka dia akan berkata begitu. Ibu Santi menoleh padanya, tampak tidak senang. Bapak bicara begitu maksudnya apa? Di dalam rumah sendiri juga harus minta izin? Ayah mertua menghela napas, bukan minta izin, tapi menghargai. Kalimat itu, entah kenapa, membuat suasana sedikit mereda. Banyu saat ini juga angkat bicara, suaranya lebih pelan, "Sudahlah, masalahnya sudah lewat. Nanti aku dan kamu keluar beli yang lain." Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, Mas. Ini sudah bukan lagi soal makanan. Aku duduk, memandangi meja makan lalu mengucapkan satu kalimat yang di kemudian hari aku sendiri tidak menyangka akan mengubah banyak hal. Aku pikir mulai sekarang kita harus sedikit lebih jelas, bukan untuk menjauh, tetapi agar tidak ada yang merasa tidak dihargai. Kalimat itu tidak membuat segalanya langsung membaik, tetapi itu seperti sebuah tonggak sejarah, sebuah titik di mana setelah itu tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa semuanya masih sama seperti dulu. Makan siang hari itu akhirnya tetap berlangsung, tetap dengan sayur rebus, tetap dengan sup hambar, tetapi tidak ada lagi yang makan dengan santai. Bagiku sendiri, aku tidak lagi merasa menyesal kehilangan panci lobster itu. Aku hanya merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Dan aku tidak tahu ke arah mana perubahan itu akan membawa keluarga ini. Setelah makan siang hari itu, rumah tetap sama, semua barang masih di tempatnya, tetapi suasananya sangat berbeda. Perbedaan yang tidak diucapkan oleh siapapun, tetapi semua orang bisa merasakannya. Tidak ada lagi obrolan ramai, tidak ada lagi pertanyaan iseng seperti hari ini makan apa, yang ada hanyalah kewaspadaan dan kehati-hatian. Aku tidak marah dengan cara meledak-ledak, melainkan perasaan yang lebih tenang dan sadar. Dulu aku sering berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, biarkan saja, kan kita keluarga." Tetapi setelah insiden panci lobster, aku menyadari satu hal yang sangat sederhana, jika aku tidak berbicara dengan jelas, orang lain akan menganggap aku menerimanya. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena sibuk, tetapi karena aku ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, memeriksa kembali semua pengeluaran di rumah. Aku duduk di meja makan, di hadapanku ada buku catatan kecilku. Kali ini aku tidak mencatat seadanya, tetapi sangat teliti. Uang listrik, uang air, uang belanja, uang perbaikan, setiap pos pengeluaran satu persatu. Aku tidak melakukannya dengan niat hitung-hitungan, tetapi dengan pemikiran yang sangat jelas. Aku perlu tahu di mana posisiku. Saat sedang mencatat, ibu mertuaku keluar dari kamarnya. Dia melihatku, lalu melihat buku catatanku, sorot matanya sedikit berubah. "Mencatat lagi?" tanyanya. Suaranya terdengar biasa, tetapi aku tahu dia sedang memperhatikan. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya catat biar lebih mudah mengaturnya." Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi aku melihat dia berdiri di sana lebih lama dari biasanya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Siang harinya, aku pulang dari pasar. Kali ini aku tidak membeli banyak, hanya cukup untuk makan sederhana, sekadar untuk kenyang. Aku selesai memasak, menyajikannya di meja, lalu duduk menunggu yang lain. Ayah mertuaku turun lebih dulu. Dia melihat meja makan lalu bertanya,
Hari ini tidak ada masakan istimewa, nak. Aku tersenyum tipis. Iya, Pak. Hari ini makan sederhana saja, nanti akhir pekan kita pikirkan lagi. Dia bergumam tetapi aku melihat dia tampak sedikit terkejut. Sesaat kemudian, Banyu turun. Dia melihat meja makan lalu bertanya padaku dengan pelan, "Kenapa hari ini kamu masak sedikit sekali?" Aku tidak langsung menjawab, hanya berkata, "Makan secukupnya saja, Mas." Dia terdiam, tetapi aku tahu dia mulai mengerti sesuatu. Makan siang hari itu berlalu dengan cukup hening, tidak ada pertengkaran tetapi juga tidak ada kehangatan, setiap orang seolah tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sore harinya, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman, aku mendengar panggilan, "Menantuku." Aku berbalik dan melihat Bude Tati, kakak perempuan ayah mertua, berdiri di depan gerbang sambil membawa sesuatu. Aku sedikit terkejut karena biasanya dia jarang datang ke rumah, kecuali jika ada perlu. Aku membuka gerbang, tersenyum menyapanya. "Silakan masuk, Bude." Bude Tati masuk, sambil berjalan dia berkata, "Kemarin ayahmu bilang kamu beli lobster tapi belum sempat makan." Bude jadi tidak enak hati, jadi Bude kesini mau antar sedikit makanan. Dia meletakkan bungkusan itu di meja. Aku membukanya, di dalamnya ada sedikit lobster yang sudah dimasak, tetapi sekilas aku tahu itu bukan jenis yang kubeli kemarin. Aku tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu repot-repot, Bude." Bude Tati duduk, menatapku sejenak lalu berkata dengan pelan, "Jangan marah ya, ayahmu memang begitu. Kalau lihat makanan enak, yang diingat pertama kali pasti saudara-saudaranya. Dia sudah terbiasa hidup seperti itu." Aku mengangguk. "Iya, Bude, saya mengerti. Tetapi sebenarnya, di dalam hatiku tidak lagi sesederhana mengerti." Aku mulai melihat segalanya dengan lebih jelas. Bude Tati melihat sekeliling rumah lalu merendahkan suaranya, "Tapi jujur saja, kemarin ada masalah apa? Ayahmu pulang cerita, katanya suasananya tegang sekali." Aku terdiam beberapa detik lalu berkata, "Tidak ada apa-apa, Bude, hanya saja saya mengatakan apa yang saya pikirkan." Bude Tati tersenyum tipis, "Kamu bicara begitu itu bagus. Kadang-kadang kalau tidak bicara, orang pikir kita tidak punya pendapat." Kalimat itu, entah kenapa, membuatku merasa sedikit lebih lega. Tetapi kemudian Bude Tati menambahkan satu kalimat yang membuatku berpikir, keluarga ini dari dulu memang begitu, siapa yang tahan ya tinggal, yang tidak tahan ya akan lelah sendiri, nak. Aku menatapnya tanpa bertanya lagi, tetapi kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sore menjelang malam, ketika aku sedang memasak, ibu mertuaku masuk ke dapur. Dia berdiri sejenak lalu berkata, "Besok ada selamatan di keluarga pihak ayah. Kamu siapkan barang-barangnya ya." Aku berbalik. "Iya, Bu." "Selamatan untuk siapa?" "Untuk paman dari pihak ayah. Kita harus bawa beberapa barang." Aku mengangguk. "Baik, Bu. Kita beli apa?" Dia langsung berkata, "Beli makanan laut saja. Lobster yang kamu beli kemarin itu enak, besok beli lagi." Aku terdiam sejenak. Kalimat itu, jika di masa lalu, mungkin aku akan langsung mengangguk. Tetapi sekarang, refleksku tidak lagi seperti itu. Aku bertanya kembali, dengan suara yang sangat biasa. "Iya, Bu. Kita patungan atau bagaimana?" Ibu Santi tertegun, mungkin dia tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu. "Ya kamu beli saja, kan kita yang bawa ke sana. Itu juga demi nama baik keluarga." Aku mengangguk tetapi tidak langsung menjawab. Aku kembali ke dapur melanjutkan pekerjaanku lalu berkata, "Baik, Bu. Kalau begitu kita sepakati dulu, masing-masing patungan berapa, nanti saya pergi beli secukupnya." Kalimat itu membuatnya terdiam. Suasana di dapur menjadi sedikit berat. Sesaat kemudian, dia berkata, suaranya sedikit kesal, "Kenapa kamu sekarang bicara apa-apa selalu soal uang?" Aku berbalik menatap lurus ke arahnya, tetapi suaraku tetap lembut, "Bukan saya hitung-hitungan, Bu. Tetapi kalau ini urusan bersama, sebaiknya kita jelas dari awal supaya tidak ada yang merasa dirugikan." Dia tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik pergi. Aku berdiri di sana, masih memegang sendok sayur, tetapi di dalam hatiku ada perasaan yang sangat jelas bahwa aku sedang melintasi sebuah batas. Malam itu, Banyu menarikku ke balkon. Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Akhir-akhir ini kamu berbeda sekali." Aku tersenyum tipis. "Berbeda bagaimana, Mas?" Dia menghela napas. "Dulu kamu tidak bicara seperti ini,
sekarang semuanya harus jelas. Kedengarannya jadi kaku. Aku menatapnya tanpa marah, hanya merasa sedikit sedih. Aku tidak ingin kaku, Mas. Aku hanya tidak ingin dianggap remeh. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Coba kamu pikirkan, jika kamu yang mengeluarkan uang, memasak seharian, lalu pada akhirnya tidak ada yang bertanya padamu dan makanan itu diberikan pada orang lain, bagaimana perasaanmu? Dia tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, aku mengerti, tapi itu kan ayah dan ibuku. Aku mengangguk, aku tahu, makanya aku tidak memperbesar masalah. Aku hanya ingin memperjelas. Dia bersandar di pagar balkon, memandang keluar lalu mengucapkan satu kalimat yang sangat jujur. Aku terjepit di tengah-tengah. Mendengar kalimat itu, hatiku mencelos, bukan karena kecewa, tetapi karena aku mengerti, dia juga sedang dalam posisi yang sulit. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya, berkata dengan lembut, aku tidak memintamu memilih, Mas. Aku hanya berharap kamu mengerti. Dia menoleh menatapku, lalu mengangguk. Malam itu, aku berbaring tetapi tidak bisa tidur. Bukan karena marah, tetapi karena aku tahu apa yang sedang terjadi bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Ini adalah seluruh cara hidup, cara berpikir yang sudah ada sejak lama. Dan aku juga tahu jika aku tidak mengubah caraku berdiri di dalam keluarga ini, semuanya akan terulang kembali. Tetapi yang tidak kuduga adalah keesokan paginya, sebelum aku sempat melakukan apapun, terjadi hal lain yang membuatku mengerti bahwa buku catatan hitam ibu mertuaku dan apa yang dia tulis di dalamnya tidak sesederhana yang kupikirkan. Dan kali ini, orang yang membuka buku catatan itu bukanlah dia. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena mengkhawatirkan acara selamatan seperti yang diperintahkan ibu mertua, melainkan karena di dalam hatiku ada perasaan cemas yang sulit dijelaskan. Kecemasan yang bukan karena takut, melainkan seperti firasat bahwa akan terjadi sesuatu, hanya saja belum tahu bagaimana bentuknya. Begitu aku melangkah ke dapur, aku melihat lampu sudah menyala. Hal itu membuatku berhenti sejenak karena biasanya jam segini hanya aku yang sudah bangun. Aku berjalan pelan mendekat dan kemudian aku terpaku di ambang pintu dapur. Ayah mertuaku sedang duduk di meja, di hadapannya ada buku catatan hitam itu. Buku yang kemarin diletakkan oleh ibu mertuaku di meja, dibuka seolah-olah menjadi bukti, kini berada di tangannya. Tetapi yang membuatku terkejut bukanlah fakta bahwa dia memegangnya, melainkan sorot matanya saat menatap halaman-halaman itu. Tidak ada lagi raut wajah tenang, juga bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang muram seolah dia sedang merenungi dirinya sendiri. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, bingung antara harus masuk atau berbalik, tetapi kemudian dia mengangkat kepalanya, melihatku, dan berkata dengan sangat pelan, sudah bangun nak, aku mengangguk dan masuk. Iya, Pak. Saya mau turun untuk menyiapkan bahan-bahan untuk selamatan. Dia menutup buku catatan itu tetapi tidak menyimpannya. Dia meletakkan tangannya di atasnya seolah itu adalah benda yang sangat berat. Duduklah sebentar, katanya. Aku menarik kursi dan duduk, hatiku sedikit tegang. Suasana di antara kami berdua saat itu bukan lagi seperti ayah mertua dan menantu biasa, melainkan seperti dua orang yang akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Dia terdiam sejenak lalu membuka kembali buku catatan itu, membalik setiap halaman dengan perlahan. Kamu tahu apa yang tertulis di sini? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Saya hanya dengar ibu bilang itu catatan pengeluaran. Dia tersenyum tipis. Tetapi senyumnya tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Bukan hanya pengeluaran, nak. Dia memutar buku catatan itu ke arahku. Barisan tulisan yang padat muncul. Bukan hanya soal uang, tetapi juga ada baris-baris seperti hari itu menantu tidak pulang makan malam. Waktu itu bicaranya tidak sopan. Beli barang tidak tanya dulu. Aku melihatnya dan merasa merinding. Bukan karena tulisan itu mengerikan, tetapi karena itu mencatat hal-hal yang sangat kecil, sangat sepele. Hal-hal yang jika dalam keluarga normal, orang akan segera melupakannya atau mengabaikannya. Aku mengangkat kepala menatapnya. Dia menghela napas, ibumu sudah menulis ini sejak lama, bukan sejak kamu datang, tetapi sejak kami masih tinggal dengan kakak-kakak ayah. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia melanjutkan, suaranya lebih dalam, dan kamu tahu? Yang menakutkan bukanlah mencatatnya, tetapi percaya pada apa yang dicatat. Kalimat itu membuatku terkejut. Dia membalik beberapa halaman lagi lalu menunjuk sebuah baris. Lihat ini.
Aku melihat ke bawah. Itu adalah catatan dari sekitar setahun yang lalu. Menantu beli mesin cuci baru, tidak tanya pendapat ibu. Aku ingat kejadian itu. Saat itu mesin cuci lama rusak, aku mengeluarkan uang sendiri untuk membeli yang baru. Karena itu adalah kebutuhan, aku memang memberitahunya, tetapi bukan bertanya, melainkan memberitahu. Aku mengangkat kepala. Iya, Pak, saya ingat. Dia mengangguk. Tetapi kamu tahu apa yang dia pikirkan setelah itu? Aku menggeleng. Dia berkata dengan suara perlahan. Dia pikir kamu tidak menganggapnya ada. Aku tertegun. Aku tidak pernah berpikir ke arah sana. Di kepalaku saat itu hanyalah membeli yang baru agar lebih praktis dan tidak perlu menunggu. Tetapi di matanya, itu menjadi hal yang berbeda. Dia menatapku, kamu lihat, kan? Satu kejadian yang sama, tetapi setiap orang memahaminya dengan cara yang berbeda. Dan jika tidak dibicarakan, itu akan terus menumpuk. Aku mengangguk, hatiku terasa berat. Dia menutup buku catatan itu lalu mengucapkan satu kalimat yang tidak kuduga. Ayah tidak ingin keluarga ini hidup menurut buku catatan ini. Aku menatapnya dengan terkejut. Dia melanjutkan, kemarin ketika kamu mengucapkan kalimat itu, ayah baru sadar semuanya sudah keterlaluan. Aku tidak tahu harus senang atau sedih mendengar kalimat itu. Tepat pada saat itu, dari ruang tamu, terdengar suara ibu mertuaku. Bapak sedang apa di dapur? Suaranya tidak keras tetapi terdengar sedikit tergesa-gesa. Ayah mertuaku menatapku lalu berkata pelan, biar ayah yang bicara dengannya. Aku berdiri, baik, Pak, saya akan menyiapkan barang-barang. Tetapi belum sempat aku melangkah. Ibu Santi sudah muncul di ambang pintu dapur. Dia melihat buku catatan di atas meja, lalu menatap suaminya, sorot matanya langsung berubah. Bapak ambil buku saya untuk apa? Tanyanya dengan nada tajam. Ayah mertua tidak langsung menjawab. Dia berdiri, mengambil buku catatan itu, dan menatap istrinya. Kamu mau simpan ini sampai kapan? Ibu Santi melangkah masuk, merebut kembali buku catatan itu. Itu urusan saya. Ayah mertua menatapnya, kali ini tidak menghindar. Urusanmu, tetapi berdampak pada seluruh keluarga. Suasana menegang dengan sangat cepat. Aku berdiri di sana, merasa tidak seharusnya ikut campur, tetapi juga tidak bisa pergi. Ibu Santi tertawa sinis. Berdampak apa? Saya catat untuk mengingat, untuk tahu siapa yang memperlakukan saya bagaimana. Ayah mertua menggeleng, bukan untuk mengingat, tetapi untuk menyimpan dendam di hati. Kalimat itu membuatnya terdiam selama beberapa detik, tetapi kemudian dia langsung bereaksi. Jadi Bapak mau saya lupakan semuanya? Lupakan apa yang telah orang lain lakukan pada saya? Ayah mertua menghela napas, bukan melupakan, tetapi melepaskan. Aku berdiri mendengarkan, merasa seolah mereka berdua sedang membicarakan sesuatu yang bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang masa lalu yang panjang. Ibu Santi menoleh ke arahku, sorot matanya tidak lagi setajam kemarin, melainkan ada sesuatu yang lelah. Kamu lihat? Sekarang dia juga berpihak padamu. Aku menggeleng, berkata dengan lembut, tidak, Bu. Saya tidak butuh siapapun berpihak pada saya. Saya hanya ingin segalanya lebih jelas dan lebih ringan. Dia menatapku seolah sedang mempertimbangkan. Lalu dia berkata, suaranya melambat, kamu pikir dengan beberapa kalimatmu, kamu bisa mengubah segalanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya lalu berkata dengan sangat jujur. Saya tidak berpikir bisa mengubah segalanya, Bu. Tetapi jika tidak dimulai, tidak akan pernah ada perubahan. Kalimat itu membuat suasana mereda. Sesaat kemudian, yang paling mengejutkan adalah dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia memeluk buku catatan itu, berbalik, dan masuk ke kamarnya. Pintu tertutup. Tidak keras tetapi cukup untuk meninggalkan keheningan yang panjang. Ayah mertuaku berdiri di sana, memandangnya pergi, lalu berbalik ke arahku. Dia bukan orang jahat. Aku mengangguk. Iya, Pak, saya tahu. Dia melanjutkan, hanya saja dia sudah terbiasa hidup seperti itu. Aku menatapnya lalu berkata, kebiasaan juga bisa diubah, kan, Pak? Dia tersenyum tipis, untuk pertama kalinya pagi itu. Ya, semoga saja. Tetapi aku tahu masalahnya tidak sesederhana itu. Karena ketika seseorang sudah terbiasa menyimpan segalanya di dalam hati, terbiasa mencatat setiap hal kecil, melepaskannya bukanlah sekadar keputusan, melainkan sebuah proses yang panjang. Dan aku juga tidak menyangka bahwa hanya beberapa jam kemudian, dalam acara selamatan di rumah kerabat,
buku catatan hitam itu akan muncul sekali lagi. Tetapi kali ini bukan di dapur, bukan di rumah, melainkan di tengah-tengah meja makan yang ramai. Dan orang yang membukanya adalah ibu mertuaku sendiri. Acara selamatan hari itu diadakan di rumah paman dari pihak ayah, tidak jauh dari rumahku tetapi suasananya sangat berbeda. Rumahnya ramai, halamannya luas, beberapa meja plastik disusun berderet, orang-orang hilir mudik. Tipe pertemuan ramai yang jika suasananya menyenangkan akan terasa sangat hangat tetapi jika di dalam hati ada masalah, akan mudah membuat seseorang merasa sesak napas. Aku pergi bersama mertua dan Banyu, di tanganku ada bungkusan berisi sesajen yang sudah disiapkan sejak pagi. Setelah percakapan di dapur, akhirnya kami sepakat untuk patungan, dan aku yang membelikannya, tidak ada lagi keputusan sepihak seperti sebelumnya. Dari luar kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalam hatiku aku tahu segalanya baru saja dimulai. Begitu melangkah ke halaman, Bude Tati sudah melihatku dan memanggil dengan keras, "Menantu, sini duduk dengan Bude." Aku tersenyum menyapa semua orang lalu duduk. Awalnya obrolan masih seputar kesehatan, anak-anak, pekerjaan, topik-topik yang biasa dibicarakan dalam pertemuan keluarga. Aku juga berusaha menjaga wajahku tetap alami, agar tidak ada yang menyadari hatiku sedang sedikit berat. Ibu mertuaku duduk di meja utama dekat tempat dupa dibakar, dia tetap menjaga sikap tenangnya seperti biasa, tetapi aku perhatikan dia lebih sedikit bicara, matanya sesekali melirik ke arahku lalu cepat-cepat beralih. Saat waktu makan tiba, semua orang mulai menyiapkan hidangan. Aku membantu beberapa kerabat perempuan membawa piring dan menata peralatan makan. Semuanya berjalan cukup lancar. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Beberapa orang tua, terutama yang seumuran dengan ibu mertuaku, sesekali melihat ke arahnya lalu berbisik-bisik. Aku tidak mendengar jelas, tetapi firasatku mengatakan ada sesuatu. Ketika semua orang sudah duduk di meja, minuman mulai dituangkan. Obrolan perlahan beralih ke topik yang lebih sensitif, seperti membanding-bandingkan anak, urusan bisnis, dan masalah menantu. Seorang paman dengan suara lantang berkata, "Keluarga Ridwan sekarang sudah mapan ya. Menantunya pintar berbisnis, katanya bisa mengurus banyak hal." Kalimat itu membuat seluruh meja menoleh ke arahku. Aku hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Ibu mertuaku juga tersenyum, tetapi senyumnya agak kaku. "Biasa saja, Paman. Masing-masing punya bagian. Orang lain menimpali. Tapi menantu zaman sekarang memang beda dengan dulu, pintar, mandiri, kadang-kadang jadi sulit diatur." Kalimat itu terdengar seperti candaan, tetapi semua orang mengerti maksud tersirat di dalamnya. Aku tetap diam. Aku tahu dalam situasi seperti ini, apapun yang kukatakan bisa salah. Tetapi kemudian, hal yang tidak kuduga terjadi. Ibu mertuaku, setelah terdiam sejenak, tiba-tiba meletakkan gelasnya dan berdiri. Seluruh meja makan menjadi sunyi. Dia tidak langsung bicara, tetapi perlahan-lahan mengeluarkan buku catatan hitam dari dalam tasnya. Jantungku seolah berhenti berdetak sejenak, bukan karena takut, tetapi karena aku tidak menyangka dia akan membawanya ke sini. Dia membuka buku itu, suaranya tidak keras tetapi cukup untuk didengar seluruh meja. "Paman, Bibi, semuanya, hari ini kita kumpul lengkap, saya juga ingin bicara sedikit agar semuanya jelas." Suasana langsung berubah, tawa dan obrolan berhenti total. Ayah mertuaku yang duduk di sebelahnya menatapnya, raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Kamu mau apa?" Dia tidak menatap suaminya, hanya melanjutkan, "Keluarga saya dari dulu selalu hidup dengan jelas. Siapa melakukan apa, siapa berkontribusi apa, semuanya saya catat. Bukan untuk menang kalah, tetapi agar tidak ada yang merasa dirugikan." Aku duduk di sana, tanganku di atas meja, hatiku tenang secara aneh. Mungkin karena aku sudah mempersiapkan mental sejak melihat buku catatan itu di tangannya. Beberapa orang tua mulai berbisik. Seseorang berkata pelan, "Semuanya dicatat," yang lain tertawa, "Teliti sekali ya." Ibu Santi tidak peduli, terus membalik setiap halaman lalu berhenti di satu bagian. "Contohnya," katanya, "sejak menantu saya datang, saya sudah membantunya dengan banyak hal, semuanya saya catat dengan jelas." Aku mendengarnya tanpa merasa marah, hanya merasa sedih. Bukan karena apa yang dia katakan salah, tetapi karena cara dia mengatakannya. Di tengah acara selamatan, di depan begitu banyak orang, dia membawa masalah keluarga seperti ini. Ayah mertuaku meletakkan tangannya di meja, suaranya memberat.
Sudah cukup. Tetapi dia tidak berhenti. Dia menoleh ke arahku, sorot matanya mengeras. Kamu juga ada di sini. Coba katakan, apa kamu merasa keluarga ini tidak adil padamu? Seluruh meja makan sunyi senyap. Semua mata tertuju padaku. Itulah saat dimana jika aku salah bicara satu kata saja, semuanya akan hancur berantakan. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berdiri. Aku tidak langsung menatapnya, tetapi melihat sekeliling meja terlebih dahulu, baru kemudian berkata dengan suara yang sangat tenang. Maaf, saya izin bicara sebentar. Tidak ada yang memotong. Aku melanjutkan, saya tidak berpikir keluarga kita tidak adil, tetapi saya pikir cara kita memahami keadilan mungkin berbeda. Beberapa orang mengangguk-angguk. Aku menoleh ke ibu mertua. Saya tahu ibu sudah banyak membantu saya selalu menghargai itu. Tetapi jika hal-hal itu dicatat untuk diingatkan kembali dalam situasi seperti ini, saya rasa itu bukan lagi bantuan. Suasana menjadi sedikit tegang. Aku melanjutkan, suaraku tetap pelan tetapi jelas. Saya tidak ingin hitung-hitungan, tetapi jika sudah bicara soal siapa melakukan apa, siapa memberi apa, saya pikir kita harus melihat dari kedua sisi. Ibu Santi mencengkeram buku catatannya tetapi tidak bicara. Aku melanjutkan. Sebagai menantu, saya juga berusaha mengurus keluarga. Apa yang saya lakukan tidak saya catat karena saya pikir itu adalah tanggung jawab dan kasih sayang. Tetapi yang saya harapkan adalah, ketika saya melakukannya, setidaknya saya dihargai. Kalimat itu membuat beberapa orang tua mengangguk dengan jelas. Bude Tati yang duduk di sebelahku berkata pelan, benar itu. Aku kembali menatap ibu mertua, kali ini mataku tidak menghindar. Kejadian kemarin, saya tidak sedih karena kehilangan lobster, saya sedih karena tidak ada yang bertanya pada saya satu kata pun. Dan ketika saya bertanya kembali, saya malah dianggap orang yang hitung-hitungan. Ibu Santi membuka mulutnya tetapi kemudian terdiam. Aku menambahkan dengan sangat perlahan, saya tidak ingin keluarga kita hidup menurut buku catatan itu. Saya ingin kita hidup sedikit lebih ringan. Ruangan menjadi sunyi, tidak ada tawa, tidak ada obrolan, hanya ada suara angin sepoi-sepoi di halaman. Ayah mertuaku saat ini berdiri, meletakkan tangannya di bahuku lalu berkata kepada semua orang, menantu saya tidak salah bicara. Kalimat itu seperti sebuah penutup. Beberapa orang tua mulai mengangguk, ada yang bahkan berkata, benar juga, dalam keluarga kok pakai catatan segala, bikin capek. Keluarga itu soal perasaan, bukan buku kas. Ibu Santi berdiri di sana, tangannya masih memegang buku catatan itu, tetapi sorot matanya sudah berbeda, tidak lagi tajam melainkan muram. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu, tetapi aku melihat dengan jelas satu hal, untuk pertama kalinya dia tidak lagi memegang kendali. Dia perlahan menutup buku catatan itu, tanpa berkata apa-apa lagi. Acara selamatan setelah itu berlanjut, tetapi suasananya sudah berubah, tidak lagi tegang melainkan menjadi lebih tenang, seperti setelah hujan reda. Aku duduk kembali, memegang sumpit tetapi di dalam kepalaku masih banyak pikiran. Aku tidak senang karena menang, juga tidak merasa puas. Aku hanya merasa sedikit lebih lega, tetapi aku juga tahu masalah ini belum berakhir, karena buku catatan hitam itu masih ada. Dan yang lebih penting, cara berpikir ibu mertuaku belum tentu berubah. Hanya saja kali ini, untuk pertama kalinya, dia memilih diam. Setelah acara selamatan hari itu, dalam perjalanan pulang, tidak ada yang bicara satu sama lain. Mobil melewati jalan-jalan yang biasa, tetapi suasana di dalam mobil terasa begitu asing sampai aku bisa mendengar dengan jelas suara angin yang masuk melalui celah jendela. Banyu menyetir, kedua tangannya mencengkeram kemudi, matanya lurus ke depan, tetapi aku tahu pikirannya sedang penuh. Ayah mertuaku duduk di kursi belakang, bersandar, matanya terpejam, tidak jelas apakah dia tidur atau sedang menghindari apa yang baru saja terjadi. Sedangkan ibu mertuaku, dia duduk diam, kedua tangannya memeluk tasnya, di dalamnya pasti ada buku catatan hitam itu. Aku tidak menoleh untuk melihatnya, tetapi aku bisa merasakan keheningannya, berbeda dari biasanya, bukan keheningan karena marah atau kesal, melainkan keheningan yang berat seolah dia sedang terperangkap oleh pikirannya sendiri. Setibanya di rumah, semua orang masuk ke kamar masing-masing, tidak ada lagi suasana riang bercerita setelah pulang dari acara, tidak ada tawa seperti biasanya. Aku berganti pakaian, mencuci muka, lalu turun ke dapur untuk membereskan sedikit,
meskipun sebenarnya tidak ada yang perlu dibereskan. Sesaat kemudian, aku mendengar pintu kamar mertua ditutup lalu sunyi. Aku berdiri di dapur menatap kulkas, tiba-tiba teringat panci lobster tempo hari. Kejadian itu baru beberapa hari yang lalu, tetapi rasanya sudah lama sekali. Saat sedang melamun, ayah mertuaku turun. Dia menuang segelas air, meminumnya, lalu bersandar di meja. "Kamu ada waktu?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ada, Pak." Dia memandang ke halaman sejenak lalu berkata, "Kita duduk di luar sebentar." Aku mengikutinya ke bangku batu di depan rumah. Langit sore, sinar matahari sudah lembut, angin bertiup sepoi-sepoi, suasananya begitu tenang sampai terdengar suara daun-daun yang bergesekan. Dia duduk, menyilangkan jari-jarinya lalu berkata, "Hari ini kamu bicara seperti itu, apa kamu tidak takut?" Aku tersenyum tipis, "Awalnya iya, Pak, tapi setelah itu tidak." Dia mengangguk, "Ayah juga tidak menyangka kamu bisa bicara seperti itu." Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia menghela napas, puluhan tahun hidup dengannya, ayah sudah terbiasa. Banyak hal yang ayah rasa tidak benar, tetapi ayah biarkan saja. Aku menoleh padanya, ini adalah pertama kalinya dia bicara padaku dengan cara seperti ini. Bukan lagi seperti ayah mertua dan menantu, tetapi seperti dua orang yang sedang berbagi dari hati ke hati. Ayah tahu dia mencatat di buku itu sudah sejak lama, lanjutnya. Tapi ayah pikir, sudahlah, biarkan saja, yang penting di rumah tidak ada pertengkaran. Aku bertanya pelan, "Tapi apa benar tidak ada pertengkaran, Pak?" Dia tersenyum sedih, "Tidak bertengkar bukan berarti tidak ada masalah." Kalimat itu membuatku merasa sesak. Dia menatapku, "Hari ini kamu bicara, ayah rasa itu juga baik, setidaknya sudah diungkapkan." Aku mengangguk, tetapi di dalam hatiku masih ada satu hal yang mengganjal. Saya hanya takut ibu sedih. Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Dia akan sedih, tetapi jika tidak sedih, dia juga tidak akan berubah." Kalimat itu membuatku berpikir lama. Kami duduk di sana beberapa saat lagi, lalu dia berdiri dan masuk ke rumah. Aku tetap di sana sebentar, memandangi gang kecil di depan rumah, tempat beberapa anak kecil sedang bermain. Tawa mereka terdengar begitu alami. Tiba-tiba aku berpikir, mungkin keluarga juga seperti itu. Jika terus menyimpan segalanya di dalam hati, tidak akan pernah ada perasaan ringan seperti anak-anak itu. Malam itu, makan malam berlangsung sangat hening, tidak ada yang mengungkit kejadian siang hari. Ibu mertuaku makan sangat sedikit, hampir hanya mengambil beberapa suap lalu meletakkan sumpitnya. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam membereskan semuanya setelah makan. Sekitar pukul 9 malam, ketika aku sedang melipat pakaian di kamar, terdengar ketukan di pintu. Aku membukanya dan melihat ibu mertuaku berdiri di sana. Aku sedikit terkejut. "Iya, Bu? Ada apa?" Dia tidak langsung bicara, hanya menatapku sejenak lalu berkata, "Turun ke dapur sebentar." Aku mengangguk, mengikutinya turun. Dapur saat itu hanya diterangi lampu kuning yang redup. Dia duduk di kursi, aku juga duduk di seberangnya. Suasananya sedikit tegang, tetapi bukan tegang karena konfrontasi seperti sebelumnya. Dia meletakkan tasnya di meja, membukanya, lalu mengeluarkan buku catatan hitam itu. Aku melihat buku itu, hatiku sedikit mencelos. Dia tidak langsung membukanya, tetapi meletakkan tangannya di atasnya seolah sedang berpikir. Sesaat kemudian, dia berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Hari ini kamu bicara, Ibu dengar." Aku tidak memotong. Dia melanjutkan, "Ibu tidak menyangka semua orang akan bereaksi seperti itu." Aku berkata lembut, "Saya juga tidak menyangka akan bicara di sana, Bu." Dia menatapku, sorot matanya tidak lagi tajam, melainkan ada sesuatu yang lelah. "Kamu tahu? Ibu mencatat ini bukan untuk menyakiti siapapun." Aku mengangguk. "Iya, Bu, saya mengerti." Dia tersenyum tipis, tetapi senyum yang mencela diri sendiri. "Tetapi mungkin Ibu sudah keterlaluan." Aku terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kalimat seperti itu. Dia membuka buku catatan itu, membalik beberapa halaman lalu berhenti. Ada beberapa hal yang sekarang kalau dilihat lagi, ibu juga merasa untuk apa disimpan. Aku melihat barisan tulisan itu lalu menatapnya. Dia melanjutkan, "Tetapi kamu tahu, ada saat-saat di mana ibu merasa sendirian." Kalimat itu membuatku terkejut. Aku tidak menyangka dia punya perasaan seperti itu. Dia menatap buku catatannya, "Kamu bekerja, punya uang, punya kehidupan sendiri.
Banyu juga sibuk, ayahmu selalu santai. Ibu di rumah kadang merasa tidak lagi penting. Mendengar itu, hatiku mencelos. Ternyata di balik catatan itu bukan hanya perhitungan, tetapi juga ada ketakutan yang sangat manusiawi. Takut dilupakan, takut kehilangan posisi. Aku berkata lembut, ibu tidak pernah tidak penting. Dia menggeleng, kamu hanya bicara begitu, tetapi ibu tahu zaman sudah berubah. Aku menatapnya lalu berkata dengan jujur, zaman boleh berubah, Bu, tetapi perasaan tidak perlu berubah dengan cara seperti itu. Dia terdiam. Aku melanjutkan, saya tidak ingin hidup dalam keluarga di mana semua orang harus menyimpan buku catatan untuk mengingat. Saya ingin kita saling mengingat dengan cara yang lain. Dia menatapku, sorot matanya untuk pertama kalinya sedikit melembut. Sesaat kemudian, dia menutup buku catatan itu. Tidak merobeknya, tidak membuangnya, hanya menutupnya. Beri ibu waktu, katanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Dia berdiri, membawa buku catatan itu, lalu berbalik naik ke kamarnya. Aku duduk sendirian di dapur, memandangnya pergi. Aku tidak tahu sejauh mana dia akan berubah, tetapi aku tahu hari ini, untuk pertama kalinya, dia bicara jujur, dan mungkin itulah yang terpenting. Tetapi aku juga tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, terjadi hal lain yang membuat buku catatan hitam itu sekali lagi dibuka. Dan kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk menghadapi sebuah kebenaran yang ibu mertuaku sendiri tidak pernah duga. Hari-hari berikutnya, rumah menjadi sunyi dengan cara yang aneh. Tidak ada lagi ucapan-ucapan tak sengaja yang menyakitkan hati, juga tidak ada lagi tatapan curiga seperti sebelumnya. Semuanya seolah diatur ulang, tetapi belum ada yang berani menyentuhnya. Ibu mertuaku menepati janjinya hari itu, beri ibu waktu. Dia tidak lagi membawa-bawa buku catatannya, juga tidak mengungkit masa lalu, tetapi aku tahu buku itu masih ada, dan yang lebih penting, pemikiran di dalam hatinya belum tentu berubah total. Aku juga tidak terburu-buru. Setelah semua yang terjadi, aku mengerti satu hal, perubahan dalam keluarga tidak bisa dipaksakan, harus dibiarkan terjadi secara alami. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, terdengar ketukan di pintu. Aku membukanya dan melihat seorang perempuan berdiri di luar, berpakaian rapi, usianya sekitar 40-an, wajahnya terasa familiar tetapi aku tidak ingat persis. Maaf, cari siapa ya, Bu? Tanyaku. Perempuan itu menatapku lalu bertanya balik. Ini rumahnya Pak Ridwan, kan? Iya, betul, Bu. Boleh saya bertemu dengan Pak Ridwan dan Ibu Santi sebentar? Aku mempersilakannya masuk lalu memanggil mertuaku turun. Ketika ibu mertuaku baru saja menuruni tangga dan melihat perempuan itu, dia langsung berhenti. Raut wajahnya berubah drastis, dari biasa menjadi tegang. Kamu datang ke sini untuk apa? Tanyanya. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kekesalan. Perempuan itu tidak duduk, hanya berdiri di sana sambil memegang sebuah map. Saya datang untuk bicara baik-baik, katanya. Ayah mertuaku juga keluar, melihat perempuan itu, alisnya berkerut. Ada masalah apa sampai datang ke rumah? Aku berdiri di samping, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi firasatku mengatakan ini bukan masalah sederhana. Perempuan itu melihat sekeliling sejenak lalu berkata, ini masalah lama, tapi tidak bisa dibiarkan begini terus. Suasana di ruang tamu langsung menjadi berat. Ibu mertuaku menoleh ke arahku, kamu naik ke kamar sana. Aku mengerti maksudnya, tetapi aku juga tahu jika aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah mengerti apa yang sedang terjadi di dalam keluargaku sendiri. Aku berkata lembut, tidak apa-apa, Bu, saya di sini saja. Kalau ada yang pribadi, nanti saya akan menyingkir. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sorot matanya menunjukkan dia tidak nyaman. Perempuan itu saat ini meletakkan mapnya di meja, mengeluarkan setumpuk kertas. Ibu Santi, saya tidak ingin memperbesar masalah, tetapi masalah ini harus Ibu hadapi. Ibu mertuaku tertawa sinis, saya tidak punya urusan apa-apa denganmu. Perempuan itu tidak membalas, hanya membuka tumpukan kertas itu dan menunjukkannya. Ini adalah surat-surat terkait utang yang ibu pinjam dari keluarga saya lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku mendengarnya dan terkejut, ayah mertuaku juga kaget. Utang apa? Ibu mertuaku langsung bereaksi. Kamu bicara apa? Kapan saya pinjam uang darimu? Perempuan itu menatap lurus ke arahnya. Bukan pinjam dari saya, tapi pinjam dari ibu saya.
Waktu itu ibu saya masih hidup. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Aku menoleh ke arah ibu mertua. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar gugup. Perempuan itu melanjutkan. Waktu itu ibu bilang pinjam sebentar untuk modal, nanti akan dikembalikan. Tapi setelah itu ibu tidak pernah menyinggungnya lagi. Ayah mertuaku menoleh ke istrinya, suaranya memberat. Apa benar ada kejadian itu? Ibu Santi terdiam beberapa detik lalu berkata, itu kan masalah lama, kenapa diungkit-ungkit lagi? Perempuan itu menggeleng, masalah lama tapi belum selesai. Ibu saya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal beliau masih sering menyebut utang itu. Aku berdiri di sana, merasa seperti sedang menyaksikan sebagian masa lalu yang selama ini tidak pernah dibicarakan. Perempuan itu mendorong tumpukan kertas ke arah ibu mertua. Saya tidak minta ibu bayar sekarang juga, tapi saya ingin ibu mengakuinya. Kalimat itu membuat suasana seolah membeku. Ibu mertuaku melihat tumpukan kertas itu, lalu melihat perempuan itu, sorot matanya rumit. Dia tidak lagi sekaku di awal, tetapi juga belum mau melunak. Ayah mertuaku saat ini angkat bicara. Coba katakan, kalau ia bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Suaranya tidak keras tetapi sangat jelas. Aku menatapnya, melihat kali ini dia tidak lagi menghindar. Ibu mertuaku duduk di kursi, tangannya di atas meja, lalu terdiam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan masuk ke kamarnya. Tidak ada yang menahan, suasana menjadi semakin mencekam. Perempuan itu menghela napas, saya tidak ingin begini, tapi kalau tidak datang, mungkin masalah ini akan dilupakan selamanya. Aku menatapnya dan bertanya pelan, maaf, ibu ini siapa ya? Dia menjawab, saya anak dari Bude Lastri, yang dulu meminjamkan uang pada ibu mertuamu. Aku mengangguk, mulai mengerti. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku kembali, di tangannya ada buku catatan hitam itu. Aku melihatnya dan jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu kali ini buku itu akan dibuka dengan cara yang berbeda. Dia meletakkan buku itu di meja, membukanya, membalik dengan sangat cepat lalu berhenti di satu halaman. Ini, katanya, suaranya tidak lagi sekaku sebelumnya. Saya ada catat, perempuan itu mendekat dan melihat ke dalam buku itu. Ada satu baris tulisan yang sangat kecil, pinjam uang Bude Lastri 200 juta. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Aku melihat tulisan itu lalu melihat ibu mertua. Dia melanjutkan, suaranya pelan. Saya tidak lupa, hanya saja, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kalimat itu membuatku tertegun. Ternyata buku catatan itu tidak hanya mencatat apa yang dia terima, tetapi juga mencatat apa yang belum dia bayar. Perempuan itu menatapnya, sorot matanya sedikit melembut. Ibu ingat saja sudah cukup, saya hanya perlu itu. Ayah mertuaku saat ini berkata, masalah ini biar saya dan istri saya yang selesaikan. Ibu mertuaku tidak menolak, dia memandangi buku catatannya lalu mengucapkan satu kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. Ada hal-hal yang dicatat bukan untuk mengingat kesalahan orang lain, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri. Suasana di ruangan berubah, tidak lagi tegang seperti di awal, melainkan menjadi lebih tenang setelah sebuah rahasia terungkap. Perempuan itu mengangguk, saya tidak minta ibu bayar sekarang, yang penting jangan sampai dilupakan. Ibu Santi mengangguk. Setelah perempuan itu pulang, seisi rumah masih terdiam. Aku menatap ibu mertua, dia memegang buku catatannya tetapi tidak membukanya lagi. Sesaat kemudian, dia menoleh ke arahku dan berkata dengan sangat pelan. Kamu lihat, kan? Tidak semua yang tertulis di situ adalah kebenaran mutlak. Aku mengangguk. Dia melanjutkan, ada hal-hal yang ibu catat untuk disimpan, tetapi ada juga hal-hal yang seharusnya ibu lepaskan. Kalimat itu membuat hatiku terasa sedikit lebih lega, tetapi aku juga mengerti ini baru permulaan. Karena buku catatan hitam itu, dari yang tadinya alat untuk mengingat kesalahan orang lain, kini telah menjadi cermin bagi ibu mertuaku untuk melihat dirinya sendiri. Dan aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi soal lobster atau meja makan, melainkan soal perubahan seorang manusia. Setelah kejadian perempuan yang datang ke rumah hari itu, suasana dalam keluarga kami berubah secara nyata, tetapi bukan dengan cara yang gaduh atau tegang, melainkan dengan keheningan yang sangat mendalam. Ibu mertuaku tidak lagi mengeluarkan buku catatan hitamnya, tetapi aku tahu dia masih menyimpannya. Hanya saja kali ini bukan untuk menambah catatan, melainkan untuk merenung. Hari-hari berikutnya, dia menjadi lebih pendiam,
tidak ada lagi komentar-komentar iseng, tidak ada lagi kebiasaan mengungkit masa lalu. Sebaliknya, dia lebih banyak bekerja, tetapi pekerjaan yang sangat kecil dan sehari-hari. Suatu pagi, saat aku bersiap-siap berangkat kerja, aku melihat dia sudah bangun sangat pagi, sedang duduk membersihkan sayuran di teras. Biasanya itu adalah pekerjaanku, tetapi hari itu dia melakukannya lebih dulu. Aku sedikit terkejut. Bu, biar saya saja yang kerjakan. Dia tidak mengangkat kepala, hanya berkata, kamu berangkat kerja saja, biar ibu yang kerjakan. Suaranya tidak ada yang istimewa, tetapi aku merasakan adanya perbedaan. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk lalu berangkat kerja. Di perjalanan, aku terus memikirkan kejadian beberapa hari terakhir. Dari panci lobster hingga buku catatan hitam, lalu utang kepada Bude Lastri. Semuanya seolah terhubung, membentuk sebuah gambaran yang selama ini hanya kulihat dalam kepingan-kepingan terpisah. Tiba-tiba aku sadar, ibu mertuaku bukanlah orang yang sulit dengan cara yang tidak masuk akal, melainkan seseorang yang sudah terbiasa hidup dengan perasaan harus menyimpan setiap rupiah, menyimpan setiap masalah kecil, bahkan menyimpan hal-hal yang tidak seharusnya disimpan. Dan ketika sudah terbiasa seperti itu, melepaskannya adalah hal yang sangat sulit. Sore itu aku pulang lebih awal. Saat melangkah masuk ke rumah, aku melihat pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu mertuaku sedang duduk di meja, di hadapannya ada buku catatan hitam, tetapi di sebelahnya ada satu buku catatan lain yang masih baru. Dia sedang menulis sesuatu. Aku berdiri di ambang pintu selama beberapa detik tanpa bersuara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepala, melihatku, dan sedikit terkejut. Kamu sudah pulang? Aku mengangguk. Iya, Bu. Dia melihat buku catatannya lalu menatapku, tampak sedikit ragu. Sini, duduk sebentar dengan ibu. Aku mendekat dan duduk. Dia tidak menyembunyikannya, melainkan mendorong kedua buku catatan itu ke arahku. Coba lihat. Aku melihatnya. Buku catatan yang lama sudah kukenal, tetapi buku yang baru di dalamnya berisi tulisan yang sangat berbeda. Bukan lagi tentang siapa memberi apa, melainkan baris-baris seperti, hari ini menantu pulang lebih awal, membantu ibu memasak. Banyu bertanya apakah ibu lelah. Bapak Ridwan memperbaiki kipas angin untuk ibu. Aku melihatnya dan hatiku ternyuh. Aku mengangkat kepala menatapnya. Dia tersenyum tipis, tetapi senyum yang sedikit canggung. Ibu coba mencatat hal-hal seperti ini. Aku tidak langsung berkata apa-apa, hanya mengangguk. Dia melanjutkan, kemarin kamu bicara, ibu baru berpikir, mungkin selama ini ibu salah mencatat hal yang seharusnya dicatat. Kalimat itu membuatku merasa sesak. Dia membalik beberapa halaman lalu berkata, ibu mencatat hal-hal yang kurang baik dari orang lain, tetapi lupa mencatat hal-hal baik yang mereka lakukan. Aku melihat barisan tulisan itu lalu berkata lembut, ini lebih layak untuk diingat, Bu. Dia mengangguk. Suasana di antara kami berdua saat itu tidak lagi tegang seperti dulu, melainkan ada sesuatu yang lebih dekat. Tetapi tepat pada saat itu, dari luar pintu terdengar panggilan. Santi, suara yang kukenal. Aku menoleh dan melihat Bude Tati berdiri di depan gerbang. Ibu Santi sedikit terkejut, buru-buru menutup buku catatannya. Aku pergi membuka pintu dan mempersilakan Bude masuk. Bude Tati masuk, sambil berjalan dia berkata, hari ini aku ke sini, ada yang mau dibicarakan. Suaranya tidak ceria, juga tidak tegang, tetapi aku merasakan ada sesuatu. Ibu mertuaku berdiri, ada apa? Bude Tati duduk, menatap lurus ke arahnya. Soal panci lobster tempo hari. Aku tertegun. Masalah yang kukira sudah selesai, kini diungkit kembali. Bude Tati melanjutkan, hari itu suamimu membawa lobster ke rumahku, aku juga tidak tahu kalau itu menantumu yang beli. Aku kira itu sisa makanan dari rumah. Ibu Santi tidak berkata apa-apa. Bude Tati menatapku lalu beralih ke Ibu Santi. Tetapi waktu di acara selamatan aku dengar anak itu bicara, aku baru sadar aku juga salah. Aku sedikit terkejut. Bukan karena apa yang dia katakan, tetapi karena cara dia mengatakannya sangat terus terang, tidak menghindar. Dia melanjutkan, keluarga memang harus berbagi, tetapi juga harus ada aturannya. Tidak bisa seenaknya mengambil milik orang lain dan menganggapnya biasa saja. Ayah mertuaku keluar dari kamar, mendengarnya, lalu menghela napas. Masalah itu aku yang salah. Bude Tati menggeleng. Bukan hanya kamu, kita sekeluarga memang terbiasa seperti itu. Suasana kembali muram.
Aku duduk di sana tanpa berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Bude Tati menoleh ke arahku. Menantuku, hari itu kamu bicara begitu, Bude rasa kamu benar. Aku sedikit malu, tidak, Bude. Saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan. Dia mengangguk, tetapi tidak semua orang berani mengatakannya. Kalimat itu membuat ibu mertuaku menunduk. Sesaat kemudian, dia berkata dengan sangat pelan, aku minta maaf. Aku dan Bude Tati sama-sama tertegun. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar dia mengucapkan kalimat itu, bukan permintaan maaf sekadarnya, melainkan ucapan yang tulus. Dia melanjutkan, hari itu aku tidak memikirkan perasaan menantuku. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Bude Tati tersenyum tipis, tahu begitu sudah bagus. Keluarga kita kalau terus menyimpan masalah-masalah kecil seperti ini, nanti akan lelah sendiri. Ibu Santi mengangguk, suasana mereda. Tetapi kemudian, yang paling mengejutkan adalah kalimat berikutnya darinya, buku catatan ini sepertinya harus dibuang. Aku terkejut, Bude Tati juga heran. Dibuang sungguhan? Ibu Santi melihat buku catatannya lalu berkata, bukan dibuang semua, tetapi tidak bisa lagi hidup menurut buku ini. Kalimat itu membuat hatiku terasa sangat lega. Aku tidak menuntutnya untuk berubah seketika, tetapi hanya dengan dia menyadari hal itu saja sudah merupakan langkah yang sangat besar. Sore itu ketika Bude Tati pulang, aku berdiri di teras memandangnya pergi. Angin bertiup sepoi-sepoi, langit cerah, semuanya biasa seperti hari-hari lainnya. Tetapi aku tahu di dalam rumah ini, ada sesuatu yang benar-benar telah berubah. Bukan berarti tidak ada lagi konflik, bukan berarti menjadi sempurna, melainkan mulai lebih saling memahami. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti orang luar di dalam keluargaku sendiri. Tetapi aku juga tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, terjadi hal lain yang menguji semua yang baru saja kami coba bangun. Dan kali ini bukan soal uang, melainkan soal kepercayaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan rumah ini perlahan kembali hangat. Bukan kehangatan yang riuh rendah, melainkan kenyamanan yang sangat kecil, sangat ringan, tetapi cukup untuk dirasakan. Ibu mertuaku tidak lagi mengungkit masa lalu, juga tidak lagi menatap dengan curiga. Dia masih menjaga kebiasaannya bangun pagi, melakukan pekerjaan rumah. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Dia mulai bertanya, hari ini kamu makan di rumah atau di luar? Sore pulang cepat tidak? Biar ibu masak lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sangat biasa, tetapi bagiku itu adalah perubahan besar. Karena sebelumnya dia tidak bertanya. Dia hanya memutuskan. Aku juga sedikit berubah. Aku tidak lagi menjaga jarak seperti saat-saat tegang, melainkan lebih aktif mengajaknya bicara. Bukan karena aku mengalah, tetapi karena aku mengerti jika ingin keluarga menjadi lebih ringan, tidak bisa hanya satu orang yang berusaha. Semuanya berjalan ke arah yang lebih baik sampai suatu sore di hari Rabu. Hari itu aku sedang di kantor ketika menerima telepon dari Banyu, suaranya tidak biasa. Kamu di mana? Aku sedikit heran, aku di kantor, ada apa mas? Dia ragu sejenak lalu berkata, bisa pulang sekarang? Jantungku berhenti berdetak. Tanpa perlu dia jelaskan lebih lanjut, aku tahu ada masalah. Aku izin pulang lebih awal, naik taksi pulang. Di perjalanan, pikiranku melayang kemana-mana, apa ada yang sakit, apa ada masalah dengan mertua? Atau ada masalah lagi yang berhubungan dengan buku catatan itu? Tetapi ketika aku melangkah masuk ke rumah, pemandangan di hadapanku di luar dugaan. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Ayah mertua berdiri di sampingnya, tangannya bertumpu di meja. Banyu mondar-mandir, jelas sekali sedang sangat tegang. Di atas meja ada buku catatan hitam itu, tetapi kali ini tidak tergeletak rapi seperti sebelumnya, melainkan terbuka lebar, beberapa halamannya bahkan terlipat, seolah seseorang baru saja membaliknya dengan tergesa-gesa. Aku masuk, jantungku berdebar kencang. Ada apa? Banyu berbalik menatapku, sorot matanya rumit. Kamu ambil uang di lemari? Aku tertegun. Uang apa? Dia berkata cepat. Uang yang ibu simpan di laci kamar hilang. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku terdiam beberapa detik lalu berkata, aku tidak tahu. Suasana langsung menegang. Ibu mertuaku saat ini baru angkat bicara, suaranya lemah tetapi jelas. Di lemari ada 50 juta, tadi pagi ibu periksa masih ada, sore pulang sudah hilang.
Aku menatapnya lalu menatap Banyu. Sorot mata suamiku tidak sepenuhnya curiga, tetapi juga tidak sepenuhnya percaya. Itulah yang membuatku sakit hati. Aku bertanya lagi, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Maksud Mas pikir aku yang ambil? Banyu buru-buru berkata, bukan begitu, tapi... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi aku mengerti, dalam situasi ini, akulah yang paling mungkin dicurigai. Orang luar tidak punya kunci, sementara orang di rumah hanya beberapa. Aku, dia, dan mertua. Ayah mertuaku angkat bicara, suaranya berat, ayah tidak berpikir kamu yang melakukan itu. Aku mengangguk tetapi mataku masih menatap Banyu. Ibu mertuaku tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sana, tangannya mencengkeram erat buku catatan itu. Buku itu sekali lagi muncul dalam situasi yang tidak terduga. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata, boleh aku lihat kamarnya? Aku langsung masuk ke kamar mertua, laci lemari terbuka, di dalamnya ada tanda-tanda digeledah. Aku melihat sekeliling lalu keluar. Apa ada orang lain yang masuk ke rumah? Banyu menggeleng. Tidak. Ayah mertuaku berkata pintu tidak ada tanda-tanda dicongkel. Semuanya menunjuk ke satu arah. Aku. Suasana di ruang tamu menjadi sangat berat. Aku berdiri di sana tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu jika saat ini aku bereaksi keras, segalanya akan menjadi lebih buruk. Aku menoleh ke ibu mertua, berkata perlahan, Bu, apa ibu ingat siapa yang tahu tempat ibu menyimpan uang? Dia menatapku, sorot matanya bimbang. Sesaat kemudian, dia berkata, kemarin Bude Tati sempat datang. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Aku menatapnya. Apa ibu membuka lemari di depan Bude? Dia mengangguk sangat pelan. Banyu mengerutkan kening, tapi Bude kan bukan orang seperti itu. Aku tidak berkata apa-apa, aku tidak ingin menyalahkan siapapun, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku dituduh secara tidak adil. Aku melihat buku catatan di atas meja, sebuah ide melintas di kepalaku. Aku mendekat dan membuka buku catatan itu. Banyu terkejut, kamu mau apa? Aku tidak menjawab, hanya membalik setiap halaman dengan cepat. Lalu aku berhenti. Di salah satu halaman terakhir, ada tulisan baru, hari ini simpan 50 juta di lemari. Aku menunjuknya, ibu mencatatnya. Ibu mertuaku mengangguk. Aku melanjutkan. Kalau begitu, mari kita lihat kembali apa yang terjadi sejak saat itu. Aku menoleh ke Banyu. Hari ini Mas pulang jam berapa? Sekitar jam 5. Waktu itu apa ibu sudah tahu uangnya hilang? Belum? Aku menoleh ke ayah mertua. Ayah pulang jam 4, tidak masuk ke kamar. Aku menatap ibu mertua. Ibu tahu hilangnya kapan? Sekitar jam 6. Aku mengangguk lalu berkata, jadi kejadiannya antara jam 4 sampai jam 6. Ketiga orang itu menatapku. Aku melanjutkan. Dalam rentang waktu itu, apa ada orang lain yang masuk ke rumah? Ibu mertuaku tiba-tiba teringat. Ada tukang antar air galon. Aku menatapnya. Apa dia masuk ke dalam rumah? Dia mengangguk, masuk sampai ruang tamu. Aku bertanya lagi, apa ada yang memperhatikannya? Seisi rumah terdiam. Banyu berkata, aku hanya keluar ambil air dan tanda tangan, tidak terlalu memperhatikan. Aku melihat sekeliling lalu berkata, kalau begitu, bisa jadi bukan orang rumah. Suasana sedikit mereda tetapi kecurigaan masih ada. Aku melihat buku catatan itu lalu mengucapkan satu kalimat yang aku sendiri tidak menyangka akan kukatakan. Buku catatan ini bisa membantu kita menemukannya. Ibu mertuaku menatapku, aku melanjutkan, ibu mencatat banyak hal. Coba kita lihat lagi, apa ada orang yang tahu kebiasaan ibu? Dia terdiam. Aku menatap lurus ke arahnya. Apa ada yang pernah melihat ibu menyimpan uang? Dia berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba dia berkata, tempo hari tukang antar gas juga berdiri di dekat situ. Aku mengangguk, sebuah kepingan puzzle mulai terbentuk. Aku tidak bisa memastikan, tetapi aku tahu masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dan yang terpenting, aku tidak membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran kecurigaan. Tetapi aku juga menyadari satu hal, hanya dengan satu kejadian seperti ini, semua yang baru saja dibangun bisa runtuh dengan sangat cepat. Kepercayaan ternyata lebih rapuh dari yang kukira, dan kali ini, bukan buku catatan hitam yang menyakiti, melainkan tatapan curiga di antara orang-orang terdekat.
Suasana di rumah setelah insiden kehilangan uang menjadi sangat berat. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada yang bicara keras, tidak ada yang berdebat, tetapi justru keheningan itulah yang membuat lebih tidak nyaman. Aku tetap tenang, tetapi hatiku tidak ringan sama sekali. Bukan karena uangnya, tetapi karena perasaan ditempatkan pada posisi yang bisa dicurigai. Rasanya seperti goresan kecil yang jika tidak ditangani dengan baik, akan terus ada dan mengganggu. Malam itu, setelah makan malam, aku berinisiatif bicara, aku pikir kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Ketiga orang itu menatap, aku melanjutkan. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi agar tidak ada yang saling curiga. Kalimat itu membuat ayah mertuaku langsung mengangguk. Banyu juga menghela napas, seolah dia juga sedang menunggu jalan keluar. Ibu mertuaku terdiam beberapa detik lalu berkata, "Kamu mau bagaimana?" Aku tidak langsung menjawab, melainkan berdiri dan berjalan ke pintu, melihat ke arah gang di depan rumah. Aku pikir kita mulai dari hal yang paling sederhana. Aku kembali, di rumah kita ada CCTV di depan gerbang. Banyu tiba-tiba tersadar. Benar juga, kenapa aku tidak kepikiran? Aku tidak menyalahkannya, dalam keadaan panik, orang seringkali lupa hal-hal sederhana. Dia segera mengambil ponselnya, membuka rekaman CCTV. Kami semua berkumpul di sekelilingnya. Rekaman diputar ulang mulai dari sekitar jam 3 sore. Sesaat kemudian, kami melihat tukang antar air galon masuk lalu keluar, tidak ada yang aneh. Setelah itu, ada tukang antar gas. Sekitar jam 4:30, dia berdiri di halaman lalu dipanggil masuk ke dalam rumah. Aku menunjuk layar, orang ini masuk sampai dalam? Banyu memutar ulang. Dalam rekaman, tukang gas itu masuk ke ruang tamu lalu keluar dengan cukup cepat. Ayah mertuaku berkata, waktu itu ayah di kamar, tidak keluar. Ibu mertuaku menatap lekat-lekat lalu berkata, benar, waktu itu ibu sedang di dapur. Aku tidak berkata apa-apa, tetapi di kepalaku, kepingan-kepingan itu mulai tersambung. Banyu melanjutkan rekaman, setelah itu tidak ada lagi yang masuk ke rumah. Sekitar jam 5 dia pulang, jam 6 ibu menemukan uangnya hilang. Aku berkata perlahan. Kemungkinan besar pelakunya tukang gas itu. Seisi rumah terdiam. Bukan karena tidak yakin, tetapi karena tidak ada yang mau percaya. Banyu berkata, tapi tidak ada bukti dia masuk ke kamar. Aku mengangguk. Benar, karena itu kita butuh bukti lain. Aku menoleh ke ibu mertua. Bu, apa ibu ingat hari itu setelah menyimpan uang? Apa lemarinya dikunci? Dia berpikir lalu menggeleng. Tidak ingat persis. Jawaban itu semakin memperjelas segalanya. Aku berkata lembut. Mungkin orang itu sudah mengamati dari sebelumnya. Ibu mertuaku menatapku, sorot matanya sedikit cemas. Maksudmu dia tahu kebiasaan ibu? Aku mengangguk. Bisa jadi. Suasana menjadi muram. Ayah mertuaku berkata, lalu sekarang bagaimana? Aku berpikir beberapa detik lalu berkata, aku pikir kita coba telepon lagi pihak agen gas. Banyu segera mengambil ponselnya dan mencari nomor. Panggilan tersambung, dia menjelaskan kejadiannya dengan jelas, suaranya tidak meninggi, hanya meminta untuk memeriksa kembali karyawannya. Pihak di seberang telepon terdengar terkejut, tetapi berjanji akan memeriksa. Setelah telepon ditutup, seisi rumah kembali hening. Ibu mertuaku saat ini baru angkat bicara. Suaranya sangat pelan, kalau tidak ketemu bagaimana? Aku menatapnya lalu berkata, kalau begitu kita relakan uangnya hilang, tapi jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Kalimat itu membuatnya menatapku sangat lama. Mungkin dia mengerti. Malam itu aku berbaring tetapi tidak bisa tidur. Bukan karena khawatir soal uang, tetapi karena aku memikirkan tatapan Banyu sore tadi. Tatapan itu tidak sepenuhnya curiga, tetapi juga tidak sepenuhnya percaya. Aku tidak menyalahkannya, tetapi aku tahu jika masalah ini tidak diselesaikan, jarak kecil itu akan semakin besar. Keesokan paginya, sekitar jam 9, ponsel Banyu berdering. Dia mengangkatnya lalu menatapku, sorot matanya berubah. Dari agen gas telepon lagi. Seisi rumah langsung berkumpul. Dia menyalakan pengeras suara. Dari seberang telepon terdengar suara, pihak kami sudah memeriksa. Kemarin memang ada satu karyawan baru yang bertugas. Setelah pulang kerja dia langsung berhenti dan tidak bisa dihubungi. Seluruh ruangan seolah membeku. Aku menghela napas lega. Bukan karena pelakunya ditemukan, tetapi karena setidaknya aku tidak lagi menjadi orang yang dicurigai.
Banyu bertanya beberapa hal lagi lalu menutup telepon. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba ibu mertuaku berkata, "Ibu minta maaf, aku menoleh." Dia menatapku, sorot matanya tidak menghindar. "Kemarin ibu sempat berpikir itu kamu." Kalimat itu sangat jujur dan terus terang. Aku tidak marah, tetapi aku juga tidak buru-buru bilang tidak apa-apa. Aku berkata perlahan, "Saya mengerti, Bu. Dalam situasi seperti itu, siapapun bisa berpikir begitu." Dia menggeleng, "Tidak, ibu yang salah pikir." Ayah mertuaku menghela napas, "Sudahlah, masalahnya sudah lewat." Tetapi aku tahu masalahnya tidak sesederhana sudah lewat. Aku menatap ibu mertua lalu berkata, "Bu, tempo hari ibu bilang ada hal-hal yang perlu dilepaskan." Dia mengangguk. Aku melanjutkan, "Mungkin kepercayaan juga begitu. Jika kita menjaganya dengan cara lama, akan mudah hilang." Dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan masuk ke kamarnya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi beberapa menit kemudian dia kembali sambil membawa buku catatan hitam itu. Seisi rumah menatapnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya membuka buku itu lalu membalik ke halaman-halaman terakhir. Catatan tentangku, tentang masalah-masalah kecil, tentang pikirannya, semuanya masih ada di sana. Dia menatapnya lama, lalu menutup buku itu. Tidak merobeknya, tidak membuangnya, hanya meletakkannya di meja. "Ini tidak akan ibu pakai lagi," katanya. Suaranya tidak keras tetapi sangat jelas. Seisi rumah terdiam. Aku melihat buku catatan itu lalu menatapnya. Di dalam hatiku bukan perasaan senang, melainkan lega. Bukan karena menang, tetapi karena ada sesuatu yang telah diletakkan. Ayah mertuaku tersenyum tipis. "Begitu lebih baik." Banyu menatapku, sorot matanya kali ini tidak lagi berjarak seperti kemarin. Aku menghela napas, insiden kehilangan uang pada akhirnya hanya masalah kecil, tetapi justru itulah yang membuat segalanya menjadi lebih jelas. Dan aku mengerti, keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada kesalahan, melainkan tempat di mana ketika salah, orang berani untuk melihat kembali. Tetapi aku juga tidak menyangka bahwa setelah semua ini, buku catatan itu akan dibuka sekali lagi. Bukan untuk menghitung, bukan untuk berdebat, melainkan untuk mengakhiri sesuatu yang telah disimpan ibu mertuaku selama bertahun-tahun. Setelah ibu mertuaku mengatakan, "Ini tidak akan ibu pakai lagi," dan meletakkan buku catatan hitam itu di meja, suasana di rumah hari itu terasa jauh lebih ringan. Bukan kelegaan yang datang seketika, melainkan perasaan seperti ada sesuatu yang lama terikat erat, akhirnya dilonggarkan. Tetapi aku mengerti, masalahnya tidak berhenti hanya dengan tidak dipakai lagi. Sebuah kebiasaan yang telah melekat selama bertahun-tahun tidak bisa hilang hanya dengan ucapan. Dan yang lebih penting, apa yang telah tertulis di dalam buku itu masih ada di sana. Hari-hari berikutnya, ibu mertuaku tidak pernah lagi menyinggung buku catatan itu. Dia menyimpannya di lemari, tidak dikunci, tidak disembunyikan, hanya diletakkan begitu saja. Aku juga tidak bertanya. Kehidupan di rumah perlahan kembali normal. Aku bekerja, Banyu bekerja, ayah mertua di rumah merawat tanaman, dan ibu mertua mengurus makanan. Obrolan-obrolan kecil mulai muncul kembali, saling bertanya kabar, bercerita hal-hal sepele, kadang ada sedikit candaan. Tetapi aku masih bisa merasakan satu hal. Ibu mertuaku sedang berpikir sangat keras. Suatu malam setelah makan, saat aku sedang mencuci piring, dia masuk. "Biar ibu yang cuci," katanya. Aku berbalik, "Tidak apa-apa, Bu, saya bisa." Dia tidak mendengarkan, berdiri di sampingku dan mengambil piring. Kami berdiri berdampingan. Hening selama beberapa menit, lalu tiba-tiba dia berkata, "Dulu ibu tidak seperti ini." Aku sedikit tertegun. Aku tidak langsung bertanya, hanya bergumam pelan. Dia melanjutkan, suaranya pelan seolah sedang bercerita pada dirinya sendiri. "Waktu baru jadi menantu, ibu juga sering dibanding-bandingkan, melakukan apa saja selalu dikomentari, diperhatikan. Pernah sekali hanya karena masak sayur keasinan, itu diungkit-ungkit selama berbulan-bulan." Aku menoleh menatapnya, dia masih menatap air di bak cuci, tangannya terus mencuci piring dengan teratur. Waktu itu ibu kesal sekali, tapi tidak berani bilang apa-apa, hanya bisa mengingat. Aku mengerti, ingatan itu lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Lalu dia melanjutkan, "Nanti setelah punya keluarga sendiri,
Ibu berpikir tidak boleh membiarkan orang lain memperlakukan ibu seperti itu lagi. Aku bertanya pelan, lalu, ibu mulai mencatat? Dia mengangguk. Awalnya hanya beberapa hal, tapi lama-lama semakin banyak. Semua hal rasanya perlu dicatat. Dicatat agar tidak lupa, dicatat agar tidak dirugikan. Aku terdiam. Dia menoleh menatapku untuk pertama kalinya dalam obrolan itu, tetapi ibu tidak sadar kalau ibu sedang membuat orang lain merasakan apa yang ibu rasakan dulu. Kalimat itu membuatku merasa sesak. Bukan karena kasihan, tetapi karena aku mengerti, dia sudah menyadarinya. Aku berkata lembut, saya pikir ibu tidak sengaja. Dia tersenyum, tetapi senyum yang sedih, tidak sengaja, tetapi tetap melakukannya. Kami kembali terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata, besok kamu ada waktu? Aku mengangguk, ada, Bu, sore saya libur. Dia berkata, ibu mau melakukan sesuatu. Aku tidak bertanya, hanya mengangguk. Keesokan sorenya, aku pulang lebih awal. Masuk ke rumah, aku melihat ibu mertuaku sudah menyiapkan sebuah baskom berisi air, sebuah lap, dan buku catatan hitam itu. Aku berhenti sejenak. Suasana di ruang tamu saat itu sangat aneh, tidak tegang tetapi juga tidak ringan, seperti sebelum melakukan sesuatu yang penting. Dia menatapku, sini, masuk. Aku mendekat dan duduk. Dia mengambil buku catatan itu dan meletakkannya di hadapanku. Buka saja. Aku sedikit terkejut tetapi tetap melakukannya. Halaman-halaman yang familiar muncul. Barisan tulisan yang padat, ada yang sudah pudar, ada yang baru ditulis. Aku membalik setiap halaman. Setiap halaman adalah sepotong cerita kecil, tetapi ketika dilihat kembali, itu tidak lagi terasa kecil. Aku mengangkat kepala. Dia berkata, baca saja semuanya. Aku menggeleng, saya tidak perlu membacanya semua. Dia mengangguk, seolah sudah mengerti. Lalu dia berkata, hari ini ibu mau mengakhirinya. Aku menatapnya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil buku catatan itu lalu perlahan merobek satu halaman. Suara kertas robek terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Aku tidak mencegahnya. Bukan karena aku ingin dia melakukannya, tetapi karena aku tahu ini adalah hal yang perlu dia lakukan. Dia merobek setiap halaman, satu persatu, tidak cepat, tidak terburu-buru. Setiap kali merobek, dia berhenti sejenak, seolah sedang melepaskan sesuatu. Aku duduk di sana tanpa berkata apa-apa. Aku melihat dengan jelas tangannya sedikit bergetar. Bukan karena lemah, tetapi karena sulit. Merobek sebuah buku catatan itu mudah, tetapi melepaskan apa yang telah disimpan di dalam hati selama bertahun-tahun tidaklah mudah. Ayah mertuaku masuk dari luar, berhenti ketika melihat pemandangan itu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menonton. Banyu juga pulang, berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. Tidak ada yang ikut campur, karena semua orang mengerti ini adalah urusannya. Sesaat kemudian, buku catatan itu hanya tersisa beberapa halaman terakhir. Dia berhenti, menatap halaman-halaman itu sangat lama, lalu dia menoleh ke arahku, ada beberapa hal yang masih ingin ibu simpan. Aku mengangguk. Iya, Bu, yang baik disimpan saja. Dia tersenyum tipis, lalu menutup buku catatan itu. Tidak merobek semuanya, hanya menyisakan beberapa halaman. Halaman-halaman yang tidak lagi berisi kesalahan, melainkan barisan tulisan baru, hal-hal positif yang sudah mulai dia tulis. Dia memasukkan sobekan kertas ke dalam baskom air, merendamnya. Aku melihat tulisan-tulisan itu larut dalam air, memudar, lalu menghilang. Perasaannya sangat aneh, bukan senang, bukan sedih, melainkan lega. Dia berkata dengan suara sangat pelan. Sudah selesai. Ayah mertuaku mendekat, meletakkan tangannya di bahu istrinya. Iya. Sudah selesai. Banyu juga masuk, menatap ibunya lalu menatapku. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang benar-benar telah berakhir, bukan hanya buku catatannya, tetapi sebuah cara hidup. Malam itu, makan malam berlangsung sangat biasa. Tetapi ada satu hal yang berbeda, ketika aku berdiri untuk membereskan piring, ibu mertuaku berkata, biar ibu bantu. Aku berbalik dan tersenyum. Iya, Bu, berdua lebih cepat. Dia mengangguk. Hanya satu kalimat sederhana, tetapi aku merasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak perlu lagi menyimpan apapun di dalam hati. Tetapi aku juga tidak menyangka bahwa setelah buku catatan itu ditutup, terjadi hal lain.
Bukan konflik, bukan pertengkaran, melainkan sesuatu yang membuat seluruh keluarga harus melihat kembali segalanya dari awal. Dan kali ini bukan lagi urusan ibu mertuaku sendiri, melainkan urusan seluruh keluarga. Hari-hari setelah buku catatan hitam itu berakhir, rumah seolah memiliki lapisan udara baru. Bukan perubahan yang gaduh, melainkan kelegaan yang sangat nyata. Seperti setelah hujan panjang, langit tidak langsung cerah benderang, tetapi cukup jernih untuk membuat orang merasa lebih mudah bernapas. Ibu mertuaku tidak lagi menyimpan kebiasaan mencatat, tetapi yang lebih penting, dia mulai mengubah cara pandangnya. Hal-hal kecil yang dulu sering dia perhatikan, sekarang tidak lagi dia ungkit. Suatu hari aku pulang terlambat, dia hanya bertanya, "Sudah makan?" Lalu dia sendiri yang mengambilkan nasi dan menghangatkannya untukku. Tidak ada lagi pertanyaan, "Kenapa baru pulang jam segini?" Seperti dulu. Banyu juga berbeda, dia lebih banyak bicara denganku, tidak lagi merasa terjepit di tengah seperti sebelumnya. Mungkin insiden kehilangan uang tempo hari membuatnya sadar satu hal. Jika tidak ada kejelasan, orang terdekat pun bisa tanpa sengaja saling menyakiti. Semuanya perlahan membaik sampai suatu malam di akhir pekan. Hari itu setelah makan malam, kami sekeluarga duduk di ruang tamu. Ayah mertua menonton TV, Banyu bermain ponsel, sementara aku dan ibu mertua sedang membersihkan sayuran untuk besok. Suasananya sangat biasa. Tetapi kemudian ayah mertuaku tiba-tiba mematikan TV. "Semuanya duduk sini sebentar," katanya. Suaranya tidak keras, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Aku mengangkat kepala, Banyu juga meletakkan ponselnya. Ibu mertuaku menatapnya. "Ada apa, Pak?" Dia tidak langsung menjawab. Dia berdiri, masuk ke kamar, lalu kembali dengan sebuah kantong kertas tua. Aku melihat kantong kertas itu dan merasa familiar. Itu adalah kantong yang dibawa oleh perempuan anak Bude Lastri tempo hari. Jantungku tiba-tiba berdebar. Dia meletakkan kantong itu di meja lalu berkata, "Hari ini ayah mau bicara satu hal yang seharusnya sudah dibicarakan sejak lama." Suasana langsung berubah. Ibu mertuaku melihat kantong kertas itu lalu menatapnya, sorot matanya mulai sedikit tegang. "Bapak mau bicara apa lagi?" Dia menghela napas lalu membuka kantong itu, mengeluarkan setumpuk kertas. "Ini bukan hanya urusan ibumu," katanya, "tapi urusan kita sekeluarga." Aku merasakan dengan jelas suasana mulai memberat. Dia menatap ibu mertuaku. "Utang Bude Lastri itu bukan hanya kamu yang tahu." Kalimat itu membuat Ibu Santi tertegun. "Maksud Bapak apa?" tanyanya, suaranya sedikit meninggi. Ayah mertua tidak menghindar. "Waktu itu, yang meminjam uang itu aku." Seluruh ruangan sunyi senyap. Aku melihat tangan ibu mertuaku terkepal. Banyu juga menatap ayahnya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Ayah bilang apa?" Ayah mertua duduk, suaranya melambat. "Dulu usaha ayah sedang sulit, ayah butuh uang untuk modal. Ibumu tidak mau meminjam, jadi ayah pergi sendiri." Dia menatap istrinya, "Tetapi setelah itu, ayah biarkan kamu yang menanggungnya." Tidak ada yang bicara, bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena terlalu terkejut. Ibu mertuaku menatapnya, sorot matanya berubah dari tegang menjadi tak percaya. "Bapak tidak pernah bilang ini padaku." Ayah mertua mengangguk, "Karena aku takut." "Takut apa?" tanya istrinya. Ayah mertua tersenyum sedih. "Takut kamu khawatir, takut kamu marah, jadi aku biarkan kamu berpikir itu adalah urusanmu." Suasana di ruangan seolah membeku. Aku menatap ibu mertua. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia berkata dengan sangat perlahan, "Jadi selama belasan tahun ini, aku selalu berpikir akulah yang berutang." Ayah mertua mengangguk, dan aku tidak pernah meluruskannya. Kalimat itu seperti tusukan pisau, tidak bersuara tetapi sangat dalam. Ibu mertuaku tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk di kursi, matanya menatap jauh seolah sedang mengingat banyak hal. Aku mengerti. Aku mengerti kenapa dia menyimpan buku catatan itu, kenapa dia mencatat setiap hal kecil. Kenapa dia selalu takut dirugikan. Bukan karena dia perhitungan, tetapi karena dia telah membawa beban utang di dalam hatinya yang dia pikir adalah miliknya, utang yang tidak pernah berani dia lupakan. Aku menatap ayah mertua. Dia melanjutkan. "Setelah usaha membaik, aku berniat membayarnya, tapi terus menunda-nunda, berpikir itu masalah lama, mungkin tidak akan ada yang mengungkit." Dia menghela napas. "Sampai akhirnya orangnya datang membawa surat ke rumah.
Banyu saat ini baru angkat bicara, suaranya berat. Jadi sekarang bagaimana, Yah? Ayah mertua menatap putranya lalu berkata, ayah sudah siapkan. Dia mengeluarkan sebuah amplop, ini uangnya, pokok dan bunganya, ayah sudah hitung semua. Seisi rumah menatapnya, aku tidak tahu sejak kapan dia menyiapkannya, tetapi aku tahu dia sudah berpikir sangat matang. Dia menoleh ke istrinya, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya lagi. Ibu mertuaku melihat amplop itu lalu menatapnya, sorot matanya tidak lagi marah, melainkan sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Mungkin lega, mungkin menyesal, atau mungkin pasrah. Dia berkata sangat pelan, seharusnya Bapak bilang lebih awal. Ayah mertua mengangguk. Iya, aku salah. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Untuk pertama kalinya aku melihat mereka benar-benar bicara satu sama lain, bukan karena kebiasaan, bukan karena status, melainkan dari hati. Ayah mertuaku berdiri, besok aku akan ke sana untuk membayarnya. Ibu mertuaku tidak mencegah, hanya berkata, biar aku ikut. Ayah mertua menatapnya lalu mengangguk. Suasana di ruangan mereda, tetapi bukan dengan cara selesai dan berakhir, melainkan ada sesuatu yang diletakkan kembali pada tempatnya yang benar. Aku melihat buku catatan hitam yang sudah dirobek hampir habis, tiba-tiba mengerti, ada hal-hal yang tidak cukup hanya dengan dirobek, tetapi harus dipahami dari mana asalnya. Dan hari ini, kami telah mengerti, bukan hanya tentang buku catatan itu, tetapi tentang hal-hal yang telah disimpan setiap orang di dalam hati terlalu lama. Malam itu aku berbaring tetapi tidak langsung tidur. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, dari panci lobster, buku catatan, hingga utang itu. Semuanya tampak terpisah, tetapi sebenarnya saling terkait pada satu hal, cara setiap orang menyimpan apa yang mereka anggap penting. Dan terkadang, cara itulah yang justru membuat mereka lelah. Tetapi aku juga tahu ceritanya belum berakhir, karena besok, ketika mertuaku membawa uang itu untuk dibayarkan, itulah saat segalanya benar-benar akan ditutup, dan mungkin, itulah bagian yang terpenting. Keesokan paginya, langit tidak seterik biasanya, hanya ada lapisan cahaya lembut yang menembus jendela. Aku bangun lebih pagi. Saat keluar ke ruang tamu, aku melihat ayah mertuaku sudah berpakaian rapi, kemejanya disetrika licin, rambutnya disisir rapi. Ibu mertuaku juga sudah siap, mengenakan pakaian sederhana tetapi pantas. Tidak ada yang banyak bicara, tetapi aku merasakan keseriusan yang mendalam. Bukan karena takut, tetapi karena ingin mengakhirinya dengan benar. Aku mendekat dan bertanya pelan, ayah, ibu mau berangkat sekarang? Ayah mertuaku mengangguk. Iya, berangkat pagi biar cepat selesai. Ibu mertuaku menatapku, sorot matanya jauh lebih lembut dari hari-hari sebelumnya. Kamu di rumah saja istirahat, jangan khawatir. Aku tersenyum dan mengangguk. Banyu juga keluar, berdiri di sampingku, tidak berkata apa-apa tetapi matanya mengikuti langkah orang tuanya. Ketika mereka berdua melangkah keluar pintu, tiba-tiba aku merasa sedikit lega. Mungkin ini bukan hanya soal membayar utang, tetapi sebuah langkah untuk mengembalikan kejelasan bagi keluarga ini. Sekitar tengah hari, pintu terbuka. Mertuaku masuk, tidak ada raut wajah tegang, juga tidak ada beban, hanya biasa saja. Tetapi justru keadaan biasa itulah yang membuatku merasa lebih mudah bernapas. Ibu mertuaku meletakkan tasnya, duduk di sofa, dan menghela napas panjang. Ayah mertuaku juga duduk, melihat sekeliling rumah sejenak lalu berkata, sudah selesai. Hanya 2 kata sederhana. Tetapi aku tahu di baliknya ada perjalanan yang panjang. Banyu bertanya, pihak sana bilang apa, Yah? Ayah mertuaku menggeleng, tidak. Mereka hanya menerima lalu bilang anggap saja sudah berakhir. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, mereka juga tidak menyalahkan apa-apa lagi. Ibu mertuaku saat ini baru angkat bicara, suaranya pelan tetapi jelas. Mereka bilang, yang penting kita masih ingat dan membayarnya, itu sudah cukup. Mendengar itu, hatiku terasa tenang. Tidak semua orang butuh permintaan maaf yang panjang lebar. Terkadang, satu tindakan yang benar sudah cukup. Hari-hari berikutnya, kehidupan di rumah berubah secara nyata. Tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi ucapan yang penuh sindiran. Ibu mertuaku tidak lagi menyinggung soal mencatat. Sebaliknya, dia mulai menceritakan masa lalu dengan cara yang berbeda, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Suatu hari dia duduk bersamaku di teras, sambil membersihkan sayuran dia berkata,
Dulu ibu pikir kalau menyimpan semuanya erat-erat, tidak akan dirugikan. Aku menatapnya tanpa bicara. Dia melanjutkan, tetapi kalau terlalu erat, malah membuat diri sendiri lelah. Aku mengangguk. Dia tersenyum tipis. Sekarang ibu baru sadar, ada hal-hal yang kalau dilepaskan justru membuat hidup lebih mudah. Kalimat itu bukan filsafat, melainkan pengalaman. Aku merasakan dengan jelas perubahannya bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari caranya bersikap setiap hari. Suatu hari aku masak agak terlambat, dia tidak mengomel, hanya masuk ke dapur membantu. Suatu hari aku lupa membeli sesuatu, dia juga tidak menyalahkan, hanya bilang besok juga bisa beli. Hal-hal kecil seperti itu yang dulu kuanggap biasa, tetapi setelah merasakannya, aku baru tahu betapa berharganya. Suatu malam, kami sekeluarga makan malam, tidak ada hidangan istimewa, hanya makan malam sederhana seperti hari-hari lainnya, tetapi suasananya sangat berbeda. Ayah mertuaku mengambilkan lauk untuk ibu mertua, berkata, "Makanlah, hari ini masakanmu enak." Ibu mertuaku tersenyum, "Bapak sekarang sudah bisa memuji ya?" Ayah mertua balas tersenyum, "Kan baru belajar." Seisi rumah tertawa. Aku melihat mereka berdua, merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rahasia, yang ada hanya keterus-terangan dan penerimaan. Banyu menoleh ke arahku dan berbisik, "Aku minta maaf karena dulu tidak bersikap jelas." Aku menatapnya, menggeleng. "Sudah lewat, Mas." Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Kami tidak perlu banyak bicara karena kami berdua sama-sama mengerti. Apa yang telah terjadi sudah cukup untuk membuat masing-masing dari kami berubah. Suatu pagi, aku membuka kulkas. Di dalamnya tidak ada lagi kejutan seperti hari itu, hanya makanan biasa yang ditata rapi. Tetapi tiba-tiba aku teringat momen ketika ayah mertuaku pucat pasi dan panik karena mengira dia memakan daging yang tidak jelas asalnya. Aku tertawa kecil. Hari itu bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuat semua orang berhenti sejenak dan melihat kembali. Dan jelas, itu berhasil. Aku menutup kulkas, berbalik, dan melihat ibu mertuaku berdiri di belakangku. Dia bertanya, "Tertawa apa?" Aku menggeleng, "Tidak, Bu, hanya teringat cerita lama." Dia juga tersenyum. "Iya, diingat untuk jadi pelajaran." Aku menatapnya, melihat di sorot matanya tidak ada lagi kewaspadaan, yang ada hanya ketenangan. Buku catatan hitam itu kini hanya tersisa beberapa halaman, tetapi halaman-halaman itu tidak lagi berisi kesalahan, melainkan hal-hal yang baik. Suatu hari aku tidak sengaja melihat satu baris tulisan. "Hari ini masakan menantu sangat enak." Baris lain. "Seluruh keluarga makan bersama dengan gembira." Aku tidak berkata apa-apa, tetapi hatiku terasa hangat. Bukan karena dihargai, tetapi karena aku tahu dia telah benar-benar mengubah cara pandangnya, tidak lagi menyimpan hal-hal negatif, melainkan mulai menyimpan hal-hal yang layak disimpan. Waktu berlalu, semuanya perlahan menjadi ritme kehidupan yang baru. Tidak ada lagi ketegangan yang terpendam, tidak ada lagi kesalahpahaman yang berlarut-larut. Setiap orang telah belajar sesuatu. Ayah mertuaku belajar bagaimana menghadapi tanggung jawab, tidak menghindar. Ibu mertuaku belajar bagaimana melepaskan, tidak terus memegang hal-hal yang membebani hati. Banyu belajar bagaimana bersikap jelas, tidak membiarkan segalanya mengambang. Dan aku belajar bagaimana bersabar, bahwa tidak selamanya reaksi cepat itu benar. Terkadang, hanya dengan tetap teguh pada pendirian, segalanya akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada konflik, melainkan tempat di mana kita bisa bersama-sama melewati konflik itu. Suatu sore, aku berdiri di teras. Memandangi jalanan di depan rumah, sinar matahari lembut, angin bertiup sepoi-sepoi, semuanya begitu damai. Ibu mertuaku keluar dan berdiri di sampingku. "Apa kamu merasa rumah kita sekarang berbeda?" tanyanya. Aku mengangguk, "Iya, Bu, sangat berbeda." Dia tersenyum. "Lebih ringan." Aku menatapnya dan berkata, "Karena semua orang sudah tidak lagi menyimpan." Dia mengangguk, "Iya, tidak lagi menyimpan." Kami berdua berdiri diam sejenak, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Karena semuanya sudah jelas. Keluarga ini tidak sempurna, tetapi telah belajar bagaimana menjadi lebih baik. Bukan dengan janji-janji besar, melainkan dengan perubahan-perubahan kecil setiap hari. Dan terkadang, hanya dengan satu kejadian yang tampaknya sangat kecil, bisa mengubah seluruh cara hidup.
Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini bersama saluran radio kami. Jika cerita ini membuat Anda berpikir atau teringat akan sesuatu dalam hidup Anda, jangan ragu untuk berbagi perasaan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda merasa cerita-cerita seperti ini membawa simpati dan kelegaan, Anda bisa berlangganan saluran ini untuk mendengarkan lebih banyak cerita bermakna lainnya setiap hari.